Mana dari mana ini? Sini, 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 sini. Sana. Bersana ini. Bukan Darmonita. Oh, Darmonita. Baru ini klien. Terus yang kata dia cepat datang Tuan Guru.
Langsung ini, suara langsung ini Pak. Pak, ya. Langsung. Di mana gini apa ini? Di FB, YouTube. YouTube. Aku ambil 2 jam. Pakai WP gini. Iya. Apa ini sih channel? Persiapan Tentang teman-teman ya, persiapan diskusi publik dan refleksi akhir tahun membaca isu. Pak Ketua. Siap. Siap. Iya. Piring 1. Iya, siap. Sini media ini. Ketua Kunci Sumpah, Ketua Merpati Makassar, Pasambian Nandi Mukti. Hah? Isu? Tidak mungkin datang tahu kalau tidak ada dengan ya betul. Baruan ini persiapan untuk dimulai. Sementara kita menunggu Bapak Wali Kota Makassar.
Iya, membaca di atas tuh. Tes 1. Kepada para peserta yang masih ada di luar, kami mohon untuk masuk ke dalam ruangan. Acara segera dimulai. 1. Tes 1. Kami ucapkan selamat datang Bapak Ketua DPRD Kota Makassar. Kepada Bapak DPRD Kota Makassar, selamat datang pada acara kami hari ini. Dan Bapak Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, kami persilakan untuk menempati kursi yang telah disediakan. Dan para peserta kami persilakan untuk masuk ke dalam ruangan. Acara akan segera dimulai.
Bro. Saya punya kopi ya? Biasa. Oh.
Nih. Ini sini. Sini kan? Sekali lagi mohon perhatian kepada para peserta. Sesaat lagi acara akan segera dimulai. Kami mohon untuk masuk ke dalam ruangan. Kepada para undangan, mahasiswa dan seluruh undangan, kami mohon untuk masuk ke ruangan acara segera dimulai. Memang dia sering ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Supratman, dan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Yang terhormat anggota DPRD Kota Makassar. Yang terhormat Sekretaris DPRD Kota Makassar, Bapak Andi Rahmat SFTP MSI. Yang terhormat para Forkopimda Kota Makassar. Yang kami hormati para kepala bagian, pejabat fungsional, akademisi, dan mahasiswa. Yang kami hormati para narasumber, moderator, dan rekan-rekan media, dan para undangan diskusi publik yang sama berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di Aston Hotel dalam acara diskusi publik dan refleksi akhir tahun DPRD Kota Makassar bertemakan DPRD Kota Makassar membaca isu merespon aspirasi. Aplaus dulu buat pejabat ini. Izinkan saya pada pagi hari ini membuka acara untuk kegiatan hari ini. Demi kelancaran kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Nurhalus. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita pada pagi hari ini bisa dilancarkan dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul bersama dalam agenda diskusi publik dan refleksi akhir tahun DPRD Kota Makassar. Ya Allah yang maha mengetahui, berikanlah kami ketajaman mata hati dan pikiran untuk membaca isu yang berkembang di tengah masyarakat. Berikanlah kami petunjuk dan bimbingan-Mu untuk memahami setiap persoalan sebagai amanah yang harus kami perjuangkan. Ya Allah yang maha mendengar, jadikanlah kami hamba-Mu yang senantiasa menjaga amanah baik kepadamu maupun kepada masyarakat Kota Makassar. Bimbinglah kami agar bisa menjadi jembatan yang kokoh bagi harapan masyarakat. Berikanlah kami kekuatan, integritas dan kesabaran untuk mengabdikan diri demi kesejahteraan seluruh warga Kota Makassar. Ya Allah, Tuhan yang maha memberi petunjuk, jadikanlah momentum refleksi akhir tahun ini sebagai bahan muhasabah bagi kami untuk memperbaiki kekurangan di masa lalu dan memberikan pengabdian terbaik di masa yang akan datang. Jadikanlah diskusi hari ini bernilai ibadah dan membawa manfaat nyata bagi pembangunan kota kami tercinta. Ya Allah, berikanlah kedamaian bagi Kota Makassar, jauhkanlah kami dari perpecahan, dan satukanlah hati kami dalam semangat gotong royong untuk membangun Makassar yang lebih baik dan sejahtera. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Sabbit qulubana ala dinik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan dan laporan panitia dari Sekretaris DPRD Kota Makassar yang terhormat Bapak Andi Rahmat SSTP MSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Ketua DPRD Kota Makassar dan unsur pimpinan yang sempat hadir. Yang sama kami hormati, kami banggakan Bapak Ibu anggota DPRD Kota Makassar yang sempat hadir. Yang sama kami hormati, alhamdulillah hari juga di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak para narasumber yang alhamdulillah kami undang, yang kompetensinya sudah tidak diragukan lagi Bapak Ibu sekalian, para undangan serta seluruh peserta kegiatan yang berbahagia. Perkenankan kami melaporkan kegiatan pada hari ini sebagai berikut. Dasar pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Sekretariat DPRD Kota Makassar untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD, khususnya dalam melakukan evaluasi dan refleksi terhadap berbagai isu strategis yang berkembang sepanjang tahun
baik yang muncul di tengah masyarakat maupun yang menjadi sorotan media massa. Forum ini diharapkan menjadi ruang dialog yang konstruktif antara DPRD, pemerintah daerah, narasumber, serta para pemangku kepentingan lainnya dalam rangka memperkuat kualitas kebijakan dan pelayanan publik di Kota Makassar. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini antara lain yang pertama, menghimpun dan mencermati isu-isu aktual yang berkembang di Kota Makassar sepanjang tahun berjalan. Yang kedua, menyerap aspirasi serta pandangan publik sebagai bahan evaluasi kinerja DPRD Kota Makassar. Yang ketiga, merumuskan rekomendasi strategis sebagai masukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD ke depan. Waktu dan tempat kegiatan diskusi publik dan refleksi akhir tahun DPRD Kota Makassar tahun ini dilaksanakan pada hari Rabu 24 November 2025 yang bertempat di Hotel Aston Makassar dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dan yang berpengalaman di bidangnya. Alhamdulillah hadir di antara kita tim survei yang sudah kita masukkan kerjasama, hadir Econs Nusantara, Econs Media Nusantara. Alhamdulillah hadir juga moderator handal kita Pak Andi Mangara, dan hadir juga Pak Arif Caksono, akademisi sekaligus juga pengamat politik di Kota Makassar, dan Pak Andi Ahmad Yani sebagai akademisi juga dan pengamat kebijakan publik di Kota Makassar. Sumber pendanaan kegiatan ini bersumber dari DPA SKPD Sekretariat DPRD Kota Makassar tahun anggaran 2025. Kami selaku panitia pelaksana menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu, khususnya pimpinan DPRD Kota Makassar, pemerintah Kota Makassar, dan para narasumber serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik. Akhir kata, kami berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, memberikan manfaat nyata, serta menghasilkan gagasan dan rekomendasi yang konstruktif bagi kemajuan Kota Makassar. Dan kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam kegiatan ini terdapat kekeliruan dan kehilapan. Demikian laporan panitia ini kami sampaikan atas perhatian dan Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih. Dan penyampaian selanjutnya insya Allah juga hadir nanti di tengah-tengah kita Bapak Ibu sekalian, Bapak Wali Kota Makassar bersama Ibu Wakil Wali Kota untuk hadir langsung dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Ketua DPRD Kota Makassar yang terhormat Bapak Supratman sekaligus membuka acara diskusi publik dan refleksi akhir tahun DPRD Kota Makassar. Kepada Bapak di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bersyukur kepada Allah dan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kepada Rasulullah dan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Makassar yang insya Allah akan bersamai kita di tempat ini. Kebetulan beliau masih ada kegiatan lebih awal sehingga beliau mungkin agak terlambat untuk tiba di kegiatan kita pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Wakil Wali Kota termasuk juga beliau. Yang saya hormati pimpinan dan para anggota DPRD Kota Makassar. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar,
yang saya hormati Sekretaris Daerah, yang saya hormati para Kepala SKPD, pemerintah Kota Makassar, dan yang saya hormati para narasumber kita, para insan pers, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, saya lihat ada juga teman-teman dari TNI, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama dan diberikan kesempatan hadir dalam kegiatan refleksi akhir tahun. Hadirin yang saya muliakan, DPRD Kota Makassar memiliki peran strategis sebagai wakil rakyat. DPRD bukan hanya sebagai lembaga pembuat regulasi dan pengawas jalannya pemerintahan, tetapi juga sebagai jembatan utama antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, kemampuan DPRD Kota Makassar dalam membaca isu yang berkembang di tengah masyarakat menjadi sebuah keharusan, bukan sekedar pilihan. Saat ini, Kota Makassar diharapkan berbagai isu penting, mulai dari persoalan pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta ketenagakerjaan, hingga isu sosial dan ekonomi kemasyarakatan. Isu-isu tersebut tidak lahir di ruang kosong, melainkan berasal dari realitas kehidupan warga yang harus kita dengarkan, pahami, dan carikan solusi secara bersama-sama. Hadirin yang berbahagia, membaca isu berarti memiliki kepekaan sosial. DPRD Kota Makassar dituntut untuk hadir di tengah masyarakat, menyerap aspirasi secara langsung melalui reses, dialog publik, kunjungan lapangan, dan forum-forum musyawarah. Aspirasi masyarakat bukan untuk didengar semata, tetapi harus ditindaklanjuti dengan kebijakan yang nyata, tepat sasaran, dan berkeadilan. Merespon aspirasi juga berarti berani mengambil sikap. DPRD harus mampu menyuarakan kepentingan rakyat secara objektif, kritis, dan konstruktif, sekaligus menjaga sinergi dengan pemerintah daerah demi kemajuan Kota Makassar. Setiap masukan, kritik, dan harapan masyarakat adalah energi positif untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Kota Makassar. Dengan semangat keterbukaan dan tanggung jawab, DPRD Kota Makassar berkomitmen untuk terus memperkuat peran representatifnya. Aspirasi masyarakat akan menjadi dasar dalam penyusunan daerah, penganggaran, dan pengawasan pelaksanaan program-program pembangunan. Akhir kata, mari kita bersama-sama membangun Kota Makassar yang lebih maju, inklusif, dan berkeadilan. DPRD Kota Makassar akan terus hadir sebagai mitra rakyat, membaca setiap isu yang berkembang, dan merespon setiap aspirasi yang nyata. Demikian sambutan saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Diskusi publik refleksi akhir tahun DPRD Kota Makassar dengan tema DPRD Kota Makassar membaca isu, merespon aspirasi secara resmi. Saya buka. Atas perhatian hadirin sekalian, saya ucapkan terima kasih. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Bugis terkenal ramah, tersohor hingga pelosok negeri. Sepatah kata pembukaan didengarkan sudah, saatnya kita memasuki acara inti. Selanjutnya bersama akan kita saksikan pemutaran video dokumenter untuk mengenang kejadian 29 Agustus 2002.
tepuk tangan dulu buat hasil pemerintah untuk kejadian 29 Agustus 2025. Dan untuk menghilangkan kesedihan dan kegalauan kita untuk mengenang 29 Desember yang telah disajikan 28 Agustus 2025, kita akan mendengarkan dari Econs Media Nusantara oleh Bapak Satria Iman Prasetyo. Disilakan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya izin memperkenalkan diri lagi Bapak Ibu. Saya Satria Iman Prasetyo. Saya dari Icons Media Nusantara. Jadi Icons Media Nusantara ini adalah bagian dari Indonesia Indikator. Jadi memang masih dalam satu kesatuan yang sama. Jadi dalam kesempatan ini Bapak Ibu, saya coba untuk ingin sedikit mendiskusikan nih Bapak Ibu, ingin mendiskusikan dan juga ingin bersama-sama kita saling belajar seperti itu Bapak Ibu. Saya juga ingin belajar juga. Jadi pagi ini saya coba untuk mendiskusikan terkait dengan hasil kajian yang sudah saya lakukan. Itu terkait dengan popularitas DPRD di kota Makassar, Bapak Ibu, dalam kurun waktu dari bulan Januari hingga bulan November. Kalau tadi Bapak Ketua tadi sudah menyampaikan bahwa isu itu adalah menjadi salah satu hal yang memang penting sekali ya khususnya itu bagi citra dari DPRD kota itu sendiri. Tetapi bisa menjadi isu itu bisa menjadi salah satu hal yang menakutkan Bapak Ibu. Khususnya isu-isu yang memang ada di media. Nah, isu-isu di media ini itu memang kalau Bapak Ibu bisa saya menganalogikan seperti bola salju Bapak Ibu. Jadi isu itu ketika masih kecil ya. Bola salju itu kan mengelinding dari atas ke bawah nih Bapak Ibu. Ketika isu itu di atas itu masih kecil, maka sangat mudah sekali untuk kita melakukan mitigasi isu itu. Tetapi ketika isu tersebut itu sudah menggelinding menjadi besar, maka itu akan menjadi suatu krisis dan siapa yang akan menanganinya dan siapa akan menghandle-nya seperti itu. Baik. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu, ini nanti akan saya coba untuk diskusikan, akan saya fokus dan diskusikan. Jadi kajian yang sudah saya lakukan terkait dengan popularitas pemberitaan media online terhadap DPRD Kota Makassar dalam kurun waktu time frame Januari hingga November 2025. Jadi saya pengen jadi nanti di dalam diskusi ini terlihat expose apa saja yang paling besar, isu apa saja yang ramai diberitakan, bagaimana dengan sentimennya, bagaimana dengan media mana saja yang banyak memberitakan, nanti akan diberitakan. Mungkin bisa di next slide. Oke, ini ada 5 poin Bapak Ibu, ada 5 poin latar belakang yang mungkin nanti akan menjadi pengantar terlebih dahulu. Jadi latar belakangnya itu adalah bahwa media online menjadi sumber utama informasi publik tentang DPRD. Jadi Bapak Ibu, saat ini tuh masyarakat memang lebih banyak mengikuti aktivitas dan kinerja DPRD itu melalui media ya, khususnya di media online Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan bahwa ketika media itu memberitakan media itu memframing sesuatu kepada publik itu sesuatu hal yang memang negatif, maka publik itu bisa saja untuk bisa terbangun persepsinya terhadap apa yang dibaca seperti itu. Nah itu
Itu power of influence dari media itu memang sebegitu besarnya. Oleh sebab itu memang di era demokrasi digital seperti sekarang itu media itu memang menjadi alat, Bapak Ibu. Menjadi alat untuk bisa pertama meningkatkan reputasi, meningkatkan citra, atau bisa juga mempublikasikan kinerja-kinerja dari Bapak Ibu seperti itu. Lalu yang kedua bisa juga untuk bisa menyerang reputasi, menyerang citra, ya, dan menyerang bisa jadi menghancurkan kredibilitas politik seperti itu. Nah itu tergantung dari framing yang memang diberitakan seperti itu. Nah lalu yang kedua adalah bahwa tingginya jumlah dan sebaran pemberitaan perlu dipahami secara terukur. Gitu. Nah ini maksudnya adalah bahwa banyaknya berita terkait tentang DPRD Kota Makassar yang terbit di berbagai media dengan tingkat tayang dan exposure yang berbeda-beda itu memang perlu kita analisis ya Bapak Ibu. Jangan sampai seperti ini Bapak Ibu. Kita mungkin bisa berbangga bahwa oke, kita memang menjadi salah satu figur yang populer. Populer itu dilihat dari mana, Mas Satria? Populer itu bisa dilihat dari expose-nya, jumlah expose-nya. Seperti contoh kalau mungkin di Jawa Barat ada Gubernur Kadeliat ya Bapak Ibu, itu cukup populer karena memang expose-nya sangat besar sekali gitu. Dan banyak di-mention oleh netizen seperti itu. Nah, tetapi bisa jadi seperti ini Bapak Ibu. Bisa jadi bahwa setiap satu postingan atau setiap satu publikasi yang diposting oleh kita itu justru malah mengundang reaksi negatif dari masyarakat. Itu bisa jadi seperti itu Bapak Ibu. Seperti itu. Bisa jadi postingan atau publikasi di media online maupun di media sosial itu malah justru menjadikan masyarakat itu bersifat pasif. Nah itu apa yang harus kita lakukan? Maka analisis sentimen itu perlu sekali Bapak Ibu. Nah nanti di kajian ini akan dijelaskan ya Bapak Ibu ya secara komprehensif seperti itu. Nah yang ketiga adalah isu yang diberitakan media belum seluruhnya terpetakan secara sistematis. Nah ini memang perlu ada pemetaan Bapak Ibu. Beragam isu terkait dengan DPRD di Kota Makassar itu memang perlu kita ketahui bahwa bisa jangan sampai seperti ini. Ada beberapa framing pemberitaan di media itu yang justru pada akhirnya lebih mendominasi framing yang mencitrakan DPRD Kota Makassar itu malah menjadi bukan bagian dari lembaga yang menjalankan 3 fungsinya seperti itu. Malah justru hanya bersifat seremonial belaka saja. Nah itu mungkin bisa terjadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi mungkin itu hanya pengenalan saja Bapak Ibu. Jadi nanti akan lebih jelasnya Bapak Ibu, nanti saya akan langsung masuk saja ke dalam hasil dan pembahasannya. Mungkin bisa masuk di slide hasil pembahasan saja, Mas. Oke. Nah, mohon maaf Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa melihat ini adalah perbandingan popularitas DPRD Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan berdasarkan media online Bapak Ibu. Nah, ini kita ambil berdasarkan dari jumlah exposure. Exposure itu apa? Exposure itu adalah jumlah media yang memberitakan. Jumlah media yang memberitakan seluruh DPRD Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan. Nah, Bapak Ibu bisa melihat dari seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan, DPRD Kota Makassar menempati urutan pertama Bapak Ibu. Menempati urutan pertama dengan 7.899 pemberitaan. Oke. Diikuti oleh DPRD Kabupaten Baru. Itu dengan 2.761 pemberitaan. Dan yang ketiga adalah DPRD Kota Parepare dengan 1.415. Nah, artinya apa? Artinya memang DPRD Kota Makassar ini cukup populer, cukup banyak diberitakan. Faktornya bisa banyak Bapak Ibu, bisa jadi karena memang Kota Makassar itu adalah kota yang menjadi epicentrumnya masyarakat di Sulawesi Selatan. Jadi memang banyak sekali masyarakat di Sulawesi Selatan yang memang menetap dan menggunakan media itu di Kota Makassar. Itu pertama. Kedua, bisa juga karena memang DPD Kota Makassar itu menjadi ibu kota dari Sulawesi Selatan. Itu memiliki pengaruh. Dan tingkat penggunaan media di Kota Makassar itu cukup baik, cukup banyak yang memberitakan terkait dengan DPRD. Tapi yang ketiga Bapak Ibu, ini yang perlu diperhatikan.
Yang ketiga, ada insiden apa nih? Ada insiden apa ini di Kota Makassar ini? Yang pada akhirnya membuat suatu institusi atau lembaga legislatif itu banyak diberitakan. Kayak begitu. Seperti saya mengambil contoh ya Bapak Ibu. Yang dua poin tadi itu saya bisa ngambil contoh. Yang 2 poin tadi yang terkait dengan letak geografis dan demografi itu tidak melulu Bapak Ibu, tidak melulu sepenuhnya benar. Tidak melulu sepenuhnya benar. Sulawesi mungkin eksposnya akan kalah dengan Jawa, itu tidak benar. Tidak benar Bapak Ibu. Bapak Ibu paham ada beberapa kasus-kasus yang memang terjadi di salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memang tidak tergolong besar dan bukan juga ibu kota, tetapi banyak diberitakan. Eksposnya tinggi, populer. Tetapi yang diberitakan itu malah justru pemakzulan bupatinya Bapak Ibu. Nah ini kan eksposnya tinggi ya Bapak Ibu, eksposnya tinggi, eksposnya besar, populer, tetapi yang diberitakan adalah negatif. Ini krisis Bapak Ibu. Nah nanti kita akan, saya sudah menyampaikan di awal, nanti kita akan melihat sentimennya itu apakah memang lebih didominasi negatif apa tidak. Karena kalau didominasi oleh negatif ini akan menjadi salah satu warning, early warning system, akan menjadi salah satu signal untuk nanti evaluasi kita ke depan. Nah, di sampingnya Bapak Ibu, ini ekspos DPRD Kota Makassar. Selama time frame-nya Bapak Ibu hingga bulan November, mohon maaf ini agak kepotong ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya masih ada, tapi nggak apa-apa. Dalam ekspos DPRD Kota Makassar dari kurun waktu Januari hingga bulan November, Bapak Ibu bisa melihat bahwa ekspos paling tinggi itu berada di bulan Agustus dan September. Nah, Agustus September itu mengalami lonjakan yang sangat signifikan Bapak Ibu. Di September saja itu ada 2076 ekspos pemberitaan yang memberitakan DPRD Kota Makassar. Dan mulai menurun di bulan Oktobernya. Artinya memang ada satu insiden tertentu di bulan itu, di bulan Agustus dan di bulan September, seperti itu. Nah ini nanti akan saya jelaskan atau deskripsikan lebih lanjut di slide selanjutnya. Oke, di slide selanjutnya, Mas Mbak, mohon maaf. Kalau tadi Bapak Ibu melihat bahwa DPRD Kota Makassar itu cukup populer ya Bapak Ibu, di Sulawesi Selatan menempati urutan pertama. Saya mencoba untuk membandingkan dengan eksekutif Bapak Ibu, dengan pemerintah kota. Apakah memang secara popularitas atau secara eksposnya itu memang apakah terpaut jauh, apakah memang justru mengungguli? Tetapi hasil yang saya temukan itu justru memang cukup perbandingan instansinya cukup jauh ya Bapak Ibu. Pemerintah Kota Makassar itu memiliki jumlah ekspos hampir 19.811 dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan November. Sedangkan DPRD Kota Makassar itu hanya 7.899. Itu persentasenya mungkin di sekitar 71 sampai 29%. Nah, ini kalau menurut saya bukan sesuatu hal yang memang suatu hal yang aneh ya Bapak Ibu. Kita memahami bahwa eksekutif ya, lembaga eksekutif itu atau lembaga pemerintah kota itu memang menjadi salah satu lembaga yang memang menjadi ujung tombak seperti itu, ujung tombak kebijakan dan pelaksana kebijakan. Jadi setiap masyarakat memiliki keluhan atau misalkan ada masyarakat yang memang memiliki keluhan atau semisal masyarakat juga memiliki problem yang lain dan sebagainya, pasti yang disebut itu adalah pemerintah kotanya seperti itu. Nah, tetapi yang saya pengen soroti itu adalah adanya ketimpangan gap yang terlalu jauh Bapak Ibu. Nah, jadi kita memang tidak bisa bersembunyi di balik kata mungkin ya memang pemerintah kota juga secara anggaran juga memang berbeda seperti itu kan. Lalu juga memang pemerintah kota juga memang secara fungsi juga memang menjadi ujung tombak pelaksana kebijakan seperti itu. Tetapi kita memang tidak bisa bersembunyi di situ. Nah, kita memang perlu untuk setidaknya itu adalah gap-nya itu tidak terlalu jauh Bapak Ibu. Gap atau kesenjangan eksposisi itu tidak terlalu jauh. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga ketika kalau seperti ini Bapak Ibu, kalau misalkan pemerintah kotanya jauh lebih mengungguli dalam jumlah exposure-nya ketimbang DPRD-nya, pada akhirnya itu advokasi kepada masyarakat atau pesan yang disampaikan kepada masyarakat atau misalkan persepsi masyarakatnya itu malah justru memandang bahwa
selama ini kita tidak terwakilkan seperti itu. Itu sering terjadi seperti itu. Karena apa? Karena mungkin kita sudah secara fungsi ya, DPRD memang sudah melakukannya seperti itu. Sudah melakukan fungsi legislasi, anggaran, budgeting dan sebagainya, monitoring, sudah melakukan itu. Tetapi secara komunikasi, publikasi, penyampaian kepada masyarakat itu yang tidak tersampaikan, sehingga pesan-pesan itulah yang pada akhirnya itu membentuk persepsi dari masyarakat itu. Ya. Nah ini yang membuat pada akhirnya ada ucapan-ucapan bahwa ya ada ucapan-ucapan miring dari masyarakat kepada DPRD-nya seperti itu. Meskipun secara pelaksanaan DPRD mungkin sudah melakukannya seperti itu. Nah selanjutnya di selanjutnya Bapak Ibu, jadi kita sudah mengetahui bahwa komparasinya antara eksekutif dan legislatif cukup senjang ya Bapak Ibu ya. Dan ini menjadi catatan khusus juga nanti untuk dari teman-teman media DPRD. Untuk di slide selanjutnya, Bapak Mas. Untuk di slide selanjutnya, ini top isu. Jadi top isu itu adalah isu-isu utama atau isu-isu apa saja yang paling banyak diberitakan di media online. Nah, saya coba untuk mengklasifikasikan isu-isu tersebut. Saya mengklasifikasikannya menjadi tiga klasifikasi isu. Ada fungsi anggaran, ada fungsi pengawasan, ada fungsi legislasi. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah saya pengen melihat bahwa media itu lebih banyak memframingnya itu terkait dengan hal apa, khususnya dalam konteks fungsi dari DPRD itu. Karena jangan sampai seperti ini Bapak Ibu, jangan sampai justru salah satu fungsi itu lebih banyak diberitakan dibandingkan fungsi-fungsi lainnya, sehingga penyampaian kepada masyarakat itu hanya satu fungsi saja seperti itu, tidak secara rata disampaikan kepada masyarakat. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu melihat bahwa persentase klasifikasi isu DPRD Kota Makassar itu cukup baik ya Bapak Ibu ya, cukup berimbang. Fungsi anggaran, pengawasan dan legislasi. Dari anggaran itu ada 33%, fungsi pengawasan pun sama 32% dan fungsi legislasi 35%. Secara keseluruhan memang dari fungsi legislasi itu lebih banyak diberitakan, tetapi yang saya soroti itu adalah kesenjangan gap pemberitaan antara fungsi itu tidak terlalu jauh seperti itu. Artinya memang media memframingkan, memberitakan terkait dengan fungsi DPRD itu memang tidak terlalu jauh seperti itu, tidak terlalu ada gap yang memang pada akhirnya masyarakat itu hanya mengetahui ya salah satu fungsi saja seperti itu. Nah, di sampingnya Bapak Ibu, ini ada fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Di legislasi, penyusunan raperda itu yang menjadi paling banyak diberitakan dengan 85 pemberitaan. Sedangkan di fungsi anggaran itu terkait dengan serapan dan realisasi anggaran 77. Sedangkan di fungsi pengawasan itu ada pengawasan terhadap kebijakan daerah dengan 83 pemberitaan seperti itu. Jadi kesimpulan dalam saya memandang analisis dari top isu ini memang sudah cukup baik ya Bapak Ibu. Media sudah sangat memframingnya sudah cukup baik, sudah sangat rata seperti itu. Sudah rata seperti itu. Tinggal secara kuantitas dan quality yang nanti akan saya bahas di selanjutnya itu perlu menjadi perhatian, sehingga pemberitaan yang diberitakan di media itu tidak hanya sebatas kuantitas saja. Kuantitas itu dalam arti tidak hanya sebatas jumlah saja, tetapi juga kualitas. Kualitas itu dalam arti judul-judul yang diberitakan atau komunikasi yang diberitakan di media itu tidak lagi hanya sebatas seremonial, tidak lagi hanya sebatas kunjungan reses atau kunjungan apa, tetapi perlu ditekankan perlu ditekankan outputnya Bapak Ibu. Output dari hasil kunjungan itu seperti apa? Seperti itu. Karena publik itu membutuhkan itu. Gitu. Masyarakat membutuhkan itu. Ketika masyarakat hanya melihat ada kunjungan reses, hanya kunjungan DPRD yang tertulis di dalam media, publik itu justru tidak tertarik untuk bisa membaca itu. Nah, itu nanti akan terlihat dari sentimennya Bapak Ibu. Bisa di slide selanjutnya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat ini adalah sentimen pemerintahan DPRD Kota selama bulan Januari hingga bulan November. Nah, memang Bapak Ibu perlu perhatikan, kita perlu berbangga bahwa sentimen positif memang lebih mendominasi 40%. Tetapi
sentimen negatif 30% itu bukan angka kecil Bapak Ibu. Sentimen negatif 30% itu sudah mau mendekati 10%-nya lagi ke sentimen positif. Bahkan sentimennya berimbang dengan sentimen netral, 30-30. Nah artinya memang media itu banyak juga memberitakan hal-hal yang memang dalam tanda kutip memframing negatif juga terhadap DPRD kota. Dan ini kita tidak perlu untuk mengelak Bapak Ibu. Kita perlu untuk merefleksikan bahwa sebenarnya hal apa sih yang menjadi membuat publik itu pada akhirnya itu kecewa, ya, marah, lalu mungkin memberitakan mempersepsikan sesuatu yang negatif, yang pada akhirnya mempengaruhi dan membentuk negatif ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu bisa melihat di trennya. Di bulan apa tren negatif itu melonjak Bapak Ibu? Ya. Itu di bulan Agustus dan September yang tadi saya sampaikan. Di bulan Agustus September tadi saya sampaikan, ekspos DPRD Kota Makassar melonjak. Tetapi kita tidak perlu berbangga dulu, bisa jadi itu menjadi satu sentimen yang negatif. Ekspos dengan lonjakan tinggi, lalu dengan sentimen yang negatif, itu dapat membuat suatu instansi itu kehilangan kepercayaan. Seperti itu, bisa seperti itu. Maka perlu untuk perlu untuk peredaman, perlu untuk counter narasi, perlu untuk mengklarifikasi melalui media lagi sehingga pada akhirnya publik atau masyarakat itu memahami. Nah, negatif pada isu yang paling di bawah ini, kalau Bapak Ibu bisa melihat, itu terkait dengan gedung DPRD Makassar dibakar dan tewaskan 4 orang. Nah ini menjadi isu yang memang negatif, yang tadi dicuplikan juga dalam video yang seperti itu. Itu ada 198 pemberitaan yang tercapture di dalam sistem kami Bapak Ibu. Nah, ini menjadi salah satu sinyal warning Bapak Ibu bahwa perlu juga gini Bapak Ibu, perlu juga kita memang memonitoring suatu isu itu secara berkala, secara sustain seperti itu, secara keberlanjutan, sehingga ketika ada satu isu yang memang isu tersebut itu menjadi satu isu yang negatif, itu cepat diredam oleh tim teman-teman media, sehingga tidak menjadi suatu isu yang krisis, sehingga menjadi satu cluster yang dibicarakan banyak orang. Ketika sudah dibicarakan banyak orang, maka akan menjadi suatu isu krisis yang akan sulit sekali untuk ditangani, hingga perlu untuk sinergitas OPD untuk bisa meredam isu tersebut seperti itu. Nah, ini adalah catatan bahwa ya isu negatif 30% itu bukan angka kecil Bapak Ibu. Ini perlu menjadi early warning system juga untuk evaluasi bersama-sama ke depannya. Selanjutnya di slide selanjutnya, ini sebaran media Bapak Ibu. Jadi saya pengen menjelaskan terlebih dahulu bahwa dalam media-media itu kita mengklasifikasikan ada media tier 1, media tier 2, dan media tier 3. Nah, media tier 1 itu media nasional yang cakupannya mungkin luas, audiensnya luas, pembacanya luas. Saya yang di Jogja itu bisa mengetahui ada isu kebakaran, ada isu gedung DPRD kota dibakar oleh massa. Itu karena media tier 1 yang memberitakan Bapak Ibu. Dari Tribun, Kompas itu memberitakan, sehingga kami yang dari Jogja, dari Jawa itu tahu seperti itu. Nah Bapak Ibu bisa membayangkan kalau misalkan media tier 1 ini yang memberitakan hal-hal yang negatif, misalkan ada isu negatif dan diberitakan oleh media tier 1, itu bisa kami yang di Jawa, orang-orang yang di Kalimantan, orang-orang yang di Sumatera, bahkan orang-orang pusat ketahui ada isu, ada permasalahan di Makassar. Dan itu mencakup audiens luas dan akhirnya membentuk persepsi publik lebih luas lagi Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, tetapi berbeda dengan media tier 2 dan media tier 3. Nah, media tier 2 dan tier 3 ini lebih skalanya lebih lokal Bapak Ibu. Tier 2 dan tier 3 ini lebih lokal. Jadi pembahasan dari pemberitaannya itu ya hanya skala Sulawesi Selatan, skala Kota Makassar, seperti itu Bapak Ibu. Nah, tetapi juga Bapak Ibu, kita tidak perlu kita jangan juga meremehkan media tier 2 dan media tier 3 yang memang skalanya hanya lokal. Karena dalam beberapa kasus Bapak Ibu, yang menjadi perhatian itu adalah media lokal ini ketika memberitakan satu isu dan banyak diberitakan di media-media lokal, ini men-trigger media tier 1 untuk memberitakan hal yang sama. Seperti itu. Itu yang terjadi di Jawa Tengah
salah satu kabupaten di Jawa Tengah, seperti itu. Sehingga Bapak Ibu, persepsinya itu tidak lagi, persepsi publiknya itu tidak lagi hanya sebatas Kota Makassar aja, tetapi sudah meluas Bapak Ibu. Sudah meluas ke apa namanya, ke nasional seperti itu. Nah ini kalau sudah jadi perhatian nasional kan repot juga Bapak Ibu kan, kayak gitu. Isunya tuh sudah repot seperti itu. Nah ini yang perlu diperhatikan. Nah tetapi di klasifikasi media DPRD Kota ini tentu dimanapun saya pernah mendampingi beberapa instansi kelembagaan, tapi media-media tier 3 ini selalu mendominasi dengan 94%. Artinya memang media lokal kita itu selalu support, artinya media lokal di Sulawesi Selatan dan di Makassar itu selalu support memberitakan itu seperti itu. Nah ini yang perlu diperhatikan. Nah ini juga bisa menjadi, kenapa saya menampilkan ini Bapak Ibu? Kenapa saya menampilkan media ini? Ini juga bisa menjadi salah satu strategi komunikasi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat bahwa di media tier 3 ini ada Kabar Makassar, Rakyat Sulsel, Fajar, Artikel News, lalu ada Herald, RMID, Kompasiana. Tapi kita fokus di media tier 3 yang mungkin lebih dekat dengan kita. Ini bisa menjadi strategi komunikasi ketika memang ada satu isu yang memberitakan suatu isu yang memang tidak benar dan negatif, maka kita bisa berpartnership atau bekerja sama dengan 3 media ini. Karena ini media yang paling aktif memberitakan. Seperti itu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua adalah bisa juga Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memiliki media rekanan dan ingin melakukan monitoring terhadap media rekanan tersebut, itu bisa terlihat nanti Bapak Ibu. Apakah media rekanan Bapak Ibu itu sudah, media DPRD Kota Makassar itu sudah tertampilkan atau itu bisa terlihat. Tetapi saya ingin memfokuskan kepada strategi komunikasi dalam peredaman isu itu. Seperti itu, peredaman isu. Karena Kabar Makassar, Rakyat Sulsel, Artikel News ini menjadi 3 media yang memang paling aktif sekali memberitakan isu-isu DPRD Kota Makassar. Itu satu. Kedua, perlu juga melihat bahwa keterjangkauan audiensnya. Apakah suatu media itu sangat populer, atau media itu memang sangat digemari oleh masyarakat seperti itu. Kalau di kami di Jogja itu ada yang namanya Tribun Jogja, KR Jogja, itu memang paling banyak dekat dengan masyarakat, sehingga di koran-koran yang kami baca setiap harinya itu kami bisa mengetahui setiap harinya itu aktivitas dari institusi kelembagaan pemerintah itu bekerja seperti apa, isu-isu politik seperti apa. Jadi seperti itu. Nah ini media-media, pembagian media klasifikasi ini penting untuk kita pantau. Lalu yang selanjutnya di media di slide selanjutnya. Nah, kalau tadi saya lebih banyak membahas terkait dengan secara general DPRD Kota, saya coba untuk lebih ke internalnya, seperti itu, lebih ke internalnya. Yakni terkait dengan perbandingan popularitas alat kelengkapan dewan. Nah, saya melihat bahwa di pimpinan DPRD ini hasil dari analisis saya bahwa Pak Ketua DPRD pertama itu memang lebih banyak populer untuk skala pimpinan untuk dalam ruang lingkup pimpinan DPRD. Diikuti oleh Pak Wakil Ketua pertama, Pak Haji, lalu Wakil Ketua kedua dan Wakil Ketua ketiga. Seperti itu. Nah, yang lebih yang menariknya lagi bahwa jarak antara pemberitaan, jarak pemberitaan atau exposure satu sama lain di pimpinan DPRD ini memang tidak terlalu jauh antara Pak Ketua, antara Pak Wakil, antara Pak Ketua dan Pak Wakil. Ini artinya memang tidak menjadi sesuatu hal yang memang negatif seperti itu, karena memang pemberitaan pimpinan DPRD ini cukup berimbang ya Bapak Ibu, cukup berimbang. Maksudnya tidak memiliki gap yang terlalu tinggi juga, semacam dalam arti kayak media hanya berfokus kepada Pak Wakil, padahal seharusnya ada pimpinan yang memang seharusnya bisa lebih banyak diberitakan secara media seperti itu misalkan. Tapi menurut saya secara perbandingan exposure itu sudah cukup berimbang. Nah, tetapi berbeda dengan badan Pak, kayak begitu. Ini badan anggaran ini paling banyak diberitakan di media lain. Dan dibandingkan dengan badan-badan lainnya, badan musyawarah, badan kehormatan, badan pemperda, itu justru malah memiliki exposure tinggi Pak. Nah ini bisa menjadi catatan juga bagi
DPRD Kota Makassar bahwa untuk bisa melakukan perimbangan. Dalam arti perimbangan itu adalah setiap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang memang berkaitan dengan badan itu memang perlu untuk secara kuantitas itu memang perlu diperimbangkan. Kualitas pun sama seperti itu. Jadi yang ditonjolkan tidak hanya sebatas publikasi-publikasi yang sifatnya naratif yang tidak ada outputnya seperti itu, tapi perlu ada penulisan narasi yang memang menampilkan outputnya seperti penyerapan aspirasi atau misalkan sudah mengeksekusi perda apa, sudah melakukan apa seperti itu. Jadi sehingga keluhan-keluhan dari masyarakat ya, atau keresahan-keresahan dari masyarakat atau kritik dari masyarakat itu di-outputkan, dipublikasikan ya, diproses melalui kegiatan dan dipublikasikan melalui media sehingga masyarakat itu mengetahui dan masyarakat itu mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh mereka. Nah, komisi ini cukup berimbang juga Pak. Komisi cukup berimbang, gapnya tidak terlalu jauh, tetapi juga masih dalam catatan perlu secara kuantitas exposure-nya perlu untuk lebih ditingkatkan lagi seperti itu. Nah, selanjutnya ini isu-isu yang paling banyak diberitakan. Pimpinan Dewan, Badan, dan Komisi. Pimpinan Dewan lebih banyak memberitakan terkait dengan adanya sinergitas DPRD, Pemda, dan Pemerintah dalam 312. Di Badan itu ada anggaran dan pembahasan APBD, di Komisi ada reses dan serap aspirasi dari masyarakat. Oke, ini sentimen memang tidak ada yang bersifat negatif, tapi memang lebih banyak didominasi oleh sentimen netral dengan dominannya netral 51%, dan netral 60% seperti itu. Ini menjadikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dipublikasikan Bapak Ibu itu masih bersifat yang bagian belakang dan bagaimana ditampilkan tidak terlalu banyak ini menjadi catatan juga, bisa menjadi catatan bahwa ketika yang menjadi catatan untuk kedepannya publikasi dari pemberitaan itu yang memang berbasis output sehingga mengetahui masyarakat bisa memahami. Oke, untuk selanjutnya ini untuk popularitas antar fraksi Bapak Ibu. Jadi fraksi Nasdem itu lebih mendominasi dengan 336 pemberitaan. Ya. Diikuti oleh fraksi Golkar juga Bapak Ibu. Ini dengan 270 pemberitaan. Dan yang ketiga top 3 itu tinggi itu dari fraksi PKS dengan 200 pemberitaan. Nah, sedangkan yang paling rendah itu ada fraksi gabungan antara PAN dan Perindo ini dengan 52 pemberitaan. Tapi secara expose, secara keseluruhan menurut saya ini sudah cukup sangat baik sekali dan tinggal perlu ditingkatkan kembali. Nah, selanjutnya sentimen pun masih tergolong baik Bapak Ibu, sentimen antar fraksi pun masih tergolong baik, tetapi masih didominasi oleh netral. Nah, ini yang lagi-lagi saya ingin tekankan bahwa pemberitaan masih cenderung pada tahap seremonial saja Bapak Ibu. Hanya kunjungan, hanya pertemuan, hanya apa, tapi publik itu tidak membutuhkan. Tetapi oke, dari pertemuan itu apa hasilnya? Ini yang perlu ditampilkan di dalam judulnya, sehingga publik ketika membaca judul langsung mengetahui oh ya tujuannya ini, outputnya ini, dan itu akhirnya membentuk persepsi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau seperti ini netral ya publik juga menanggapinya pasif juga seperti itu, karena lagi-lagi pertemuan, reses, kunjungan apa dan sebagainya seperti itu. Nah, ini bisa menjadi catatan juga Bapak Ibu untuk perbaikan publikasi ini. Oke, mungkin di yang terakhir, nah saya coba membandingkan, ini membandingkan popularitas ekspos keseluruhan yang ada di Kota Makassar Bapak Ibu. Bahwa Wali Kota Makassar itu memang menjadi salah satu tokoh yang paling populer itu dengan 2.321 pemberitaan. Diikuti juga oleh Pak Wakil itu
wakil wali kota Makassar itu dengan 148, tetapi juga diikuti dengan ketua DPRD 97. Oke, nah, menurut saya dari top 3 ini antara eksekutif dan legislatif memang secara ketokohan, popularitas ketokohan memang dari ekspos itu tidak begitu terlalu jauh ya, karena memang masih mepet dengan Pak Ketua masih masuk dalam top ketiga. Tetapi ketika dibandingkan dengan wali kota itu cukup berbilang jauh sekali seperti itu. Nah, artinya memang kita perlu strategi komunikasi untuk bisa meningkatkan kuantitas dari DPRD kota itu. Gitu. Tadi balik lagi, tapi tidak hanya kuantitatif, tidak hanya kuantitas, perlu juga kualitas dari pemerintahan sehingga akan mempengaruhi sentimen dan lonjakan dari exposure. Nah, oke, selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu ini adalah Oke, ini kesimpulannya Bapak Ibu bahwa DPRD Kota Makassar itu memang paling dominan yang diberitakan di Sulawesi Selatan dengan 7.899 pemberitaan sepanjang bulan Januari hingga bulan November. Gitu. Namun yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu bisa dilihat ekspos tersebut itu sangat dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa insiden berskala besar seperti itu. Artinya apa? Artinya memang eksposnya tinggi, tetapi yang mempengaruhi justru bukan karena adanya kinerja positif misalkan, tapi karena memang ada insidental berskala besar seperti itu yang membuat reaksi publik itu yang memang men-trigger publik itu melakukan sesuatu akhirnya diberitakan oleh media dan itu menjadi viral seperti itu. Nah itu akhirnya itu yang membuat eksposnya melonjak. Nah ini makanya di sini saya menjelaskan bahwa khususnya demonstrasi dan pembakaran gedung DPR yang memicu lonjakan signifikan pada bulan Agustus dan September. Nah, lanjutnya poin kedua, secara komparatif Bapak Ibu, ini juga menjadi refleksi juga bahwa popularitas DPRD memang masih kalah jauh dengan Pemkot. Nah, sebenarnya memang bukan menjadi kompetisi, tetapi memang pada saat di era digital ini komunikasi di media itu sangat penting sekali. Komunikasi di media sangat penting untuk bisa menginformasikan kepada publik apa yang sudah dikerjakan. Ya, itu bahkan ya rasio ekspos presentasinya 29% berbanding 71%. Ini kan cukup jauh. Nah ini dampaknya apa Mas Satria? Dampaknya tadi saya sampaikan bahwa publik itu pada akhirnya kehilangan informasi dari legislatif, dari lembaga dewan yang seperti itu, bahwa keluh kesah yang disampaikan atau aspirasi yang disampaikan itu tidak mungkin sudah diproses ya Bapak Ibu ya, sudah diproses tetapi tidak dipublikasikan lagi sehingga lebih populer Makassar dalam konteks ini. Memang tidak menjadi suatu apple menjadi dibandingkan, tapi setidaknya perlu ada yang namanya peningkatan kuantitas dan kualitas. Oke. Yang terakhir mungkin ini hampir mencakup keseluruhan bahwa pemerintah DPRD Kota Makassar itu relatif berimbang antar fungsi, ya. Lalu sentimennya itu cenderung positif dan netral, tapi saya memang melihatnya lebih cenderung netral. Ini dikarenakan memang lebih banyak pemerintahan yang sifatnya itu adalah seremonial, ya. Sehingga itu memang menjadi perlu evaluasi ke depan untuk memperbaiki narasi dalam media itu lebih bersifatnya berbasis output kinerja seperti itu, tidak lagi hanya kunjungan atau riset dan sebagainya yang membuat publik itu enggan lagi untuk membaca. Itu pada akhirnya memang di media itu kontennya itu pasti ada tujuannya seperti itu ya kan. Nah tetapi ketika judulnya memang sudah tidak engaging bagi masyarakat, hanya anggota DPRD atau DPR yang melakukan kunjungan atau bukan penyerapan aspirasi dan sebagainya, ya publik melihat itu sebagai kayak agenda seremonial belaka. Tapi apa outputnya yang memang membuat publik itu pada akhirnya oke, aspirasi saya, keluhan saya itu tertampung. Yang terakhir, eksos media DPRD Kota Makassar sangat terkonsentrasi pada aktor dan aktor tertentu, terutama ketua DPRD dan komisi-komisi dengan dominasi media lokal Tier 3. Ini tadi saya sampaikan bahwa media Tier 3, media lokal itu masih tetap terdominasi, masih tetap mendominasi dan masih sangat urgent sekali untuk kita menjadikan mereka sebagai rekanan kerja seperti itu
untuk bisa menyampaikan informasi-informasi dan kita DPRD kota itu kepada masyarakat. Mungkin itu Bapak Ibu, ini ada sekedar refleksi, bukan bermaksud untuk hal lain, tapi sekedar refleksi. Hasil kajian ini semoga bisa menjadi catatan penting sekali bahwa media, Bapak Ibu, bahwa media itu tombak. Media itu tombak artinya. Media itu tombak yang tergantung bagaimana cara tombak itu menggunakannya. Apakah tombak itu untuk memukul lawan, memukul diri sendiri, gitu kan? Atau mungkin untuk menjadi pertahanan diri atau melindungi diri, atau melindungi orang-orang yang kita sayangi, misalnya kayak masyarakat seperti itu. Semua di era digital, demokrasi digital itu semua masyarakat menggunakan media, khususnya di media online, dan masyarakat persepsinya terbentuk dari itu. Makanya tadi katakan penting adalah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas, itu poin penting. Kuantitas dan kualitas. Kuantitas meningkatkan ekspor, tetapi tidak hanya meningkatkan ekspor, harus diperhatikan kualitasnya juga. Tidak lagi hanya sebatas seremonial, tetapi berbasis program-program kerja yang memang dilantiskan pada fungsi-fungsi dari DPRD Kota. Baik, terima kasih. Saya Teman Prasetyo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPRD Makassar telah melahirkan regulasi yang berpihak pada rakyat, fokus pada penguatan ekonomi lorong, digitalisasi layanan publik, hingga penataan ruang yang berkelanjutan demi wajah kota yang lebih baik. Dalam visi anggaran, komitmen kami jelas memastikan seluruh APBD dirasakan manfaatnya dari penguatan infrastruktur anti banjir, peningkatan layanan kesehatan, hingga akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak Makassar. Fungsi legislasi sepanjang tahun 2025, DPRD Kota Makassar telah menetapkan 9 peraturan daerah perda dari 15 yang direncanakan dalam perda. Fokus kami adalah keberpihakan. Salah satu pencapaian krusial adalah perda perlindungan dan pemberdayaan ekonomi lokal yang kini menjadi payung hukum bagi lebih dari 5.000 pelaku UMKM di 15 kecamatan. Menuntaskan revisi tentang RDR memastikan investasi masuk, namun tetap menjaga semua perusahaan ruang terbuka hijau, tambahan demi keseimbangan ekosistem kota. Pengawasan tak pernah kendor. Kami memastikan distribusi air bersih merata, proyek strategis berjalan tepat waktu, dan aspirasi yang diserahkan melalui reses bukan sekadar catatan, melainkan kerja nyata yang dieksekusi. 1 tahun telah berlalu, banyak pencapaian yang diraih, namun kami sadar masih banyak harapan yang harus diwujudkan. Kedisiplinan, transparansi, dan digitalisasi layanan akan menjadi fokus kami menyongsong tahun 2026. Terima kasih atas kritik, saran dan kepercayaan Anda. Kami ada karena suara Anda. Kami bekerja untuk masa depan Makassar. Ya, itulah tadi dokumenter tentang kinerja DPRD Kota Makassar, dan kita beri aplaus sekali lagi kepada Bapak Teman Prasetyo dalam pembahasan mengenai kajian popularitas pemberitaan media online terhadap DPRD Kota Makassar. Dan selanjutnya kami menunggu sebentar lagi Bapak Wali Kota Makassar akan dan bergabung bersama kita semua di acara diskusi kali ini.
Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa para undangan sama berbahagia, langsung saja kita awali acara diskusi publik hari ini yang akan digawangi oleh moderator yang terkenal akan kepawaiannya dalam memandu acara. Untuk itu langsung saja kita beri aplaus kepada Bapak Andi Tandapali SH yang lebih dikenal dengan Andi Mangala. Disilakan. Kita beri tepuk tangan buat MC-nya ya. Punya 3 kecakapan. Kita baca doa tadi ya. Kita berpantun dan bikin saya tinggi bulan dikomporin. Digawangi. Kayak kita. Tepuk tangan untuk acara ini, Bang. Rasa-rasanya kita perlu tancap gas segera karena waktu ya. Sementara Saya pernah menonton film seri di televisi tahun 80, judulnya The Legislator. Di sebuah negara di Amerika Selatan, dan legislatornya bilang begini, tidak perlu saya populer atau tidak, yang penting saya bermanfaat. Ya. Jadi itu yang paling bermanfaat. Dan tadi tayangan video itu sudah menjawab bahwa banyak hal yang sudah dilakukan oleh teman-teman di DPR, dari ketua sampai teman-teman anggota yang lain, tetapi mungkin masyarakat belum tahu. Padahal pesan daripada Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu adalah 2 hal. People need to know dan people right to know. Dia berhak untuk tahu dan butuh untuk tahu. Dan itu butuh media. Pertanyaan kita, apakah teman-teman media ini sudah di-coaching dengan baik untuk mengikuti segala aktivitas kita? Ya. Untuk itu saya panggilkan ini ada 2 pakar teman lama saya ini, Pak Ahmad Yani, kita beri tangan untuk beliau. Silakan angkat pentas. Ya, nanti akan mengkritisi tayangan hasil survei tadi. Dan yang kedua adalah teman kita dari Unibos, Bapak Arif Wicaksono. Saya bersiap. Saya diangkat ya, Ibu MC. Boleh duduk? Ya. Di atas juga Pak Satria ya, siapa tahu ada pertanyaan yang mengarah ke Anda. Saya kira teman-teman yang hadir di sini sangat beragam. Udah ada mahasiswa, ada pemudanya, ada SKPD, ya, ada teman-teman dewan dari paripurna kita punya diskusi. Saya kira saya langsung ke Pak Arif Wicaksono, tadi sudah orat-oret banyak catatan yang akan disampaikan. Mungkin 5-10 menit ya. Setelah itu Pak Ahmad Yani, dan dalam perjalanan kita mungkin akan mendengarkan Bapak Wali Kota Makassar. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu pimpinan dewan. Selamat datang Bapak Wali Kota Makassar. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Ya, senang sekali bisa bergabung di acara ini.
Baik Bapak Ibu sekalian, Pak Wali Kota, Bu Wali, ya. Diskusi baru saja akan dimulai tadi, tapi saya pikir enak kita menyimak sambutan Wali Kota. Saya persilakan Pak Ibu MC, silakan. Terima kasih Bapak Andi Mangara. Yang terhormat Wali Kota Makassar, Bapak Munafri Arifuddin SH. Yang terhormat Ibu Wakil Wali Kota Makassar. Dan pada kesempatan hari ini kami mohon dan mempersilahkan untuk memberikan sepatah kata. Disilakan kepada Bapak Wali Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Supratman, beserta para pimpinan DPRD Kota Makassar yang hadir. Yang kami hormati Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Haji Alia Mustika Ilham, Forkopimda Kota Makassar atau yang mewakili, yang kami hormati para anggota DPRD Kota Makassar yang hadir, para narasumber dan peserta diskusi publik, yang kami hormati seluruh hadirin undangan yang sama berbahagia. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertama-tama, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya mengucapkan rasa terima kasih, bangga dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DPRD Kota Makassar yang selama kurang lebih 10 bulan ini bersama dengan pemerintah menjalin hubungan yang sangat baik dan harmonis. Artinya kita punya tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus kita laksanakan, tetapi muara dari semuanya adalah bagaimana kepentingan masyarakat warga Kota Makassar, persoalan-persoalan sosial yang ada bisa terselesaikan dengan baik, dan dari pemerintah membuat bersama-sama dengan DPR berbagai macam kebijakan yang tidak lain tidak bukan adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan warga Kota Makassar. Di tahun 2025 ini banyak sekali hal-hal yang telah kita laksanakan secara bersama-sama, dan salah satunya kita punya sejarah kelam yang terjadi di gedung DPRD Kota Makassar. Tetapi insya Allah ini adalah sesuatu kejadian yang secara komitmen bersama tidak boleh lagi ada kejadian yang serupa yang terjadi di Kota Makassar ini. Dan kita berharap kita bisa menjaga Kota Makassar secara bersama-sama, karena hanya dengan kebersamaanlah seluruh cita-cita akan lebih mudah untuk kita wujudkan. Yang kedua yang ingin kami sampaikan bersamaan dengan acara ini, beberapa hari yang lalu pun kami telah melaksanakan refleksi akhir tahun, melihat bagaimana progres yang terjadi, bagaimana indeks-indeks pembangunan yang dibutuhkan oleh Kota Makassar melalui hasil survei, dan alhamdulillah Makassar dari refleksi yang terakhir dan survei yang terakhir kita alhamdulillah naik ke angka 87,2%. Kita juga melihat bagaimana pola-pola pelayanan yang ada di masyarakat memang semuanya belum sempurna, tapi waktu 4 tahun ke depan ini akan kita pergunakan untuk memaksimalkan seluruh proses layanan dan respon terhadap masyarakat bisa kita maksimalkan dengan baik. Good governance
telah lewat. Kita akan masuk ke dalam fase impactful governance. Artinya, pemerintahan yang hadir adalah yang memberikan dampak langsung pada masyarakat. Apakah itu dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak-dampak lain yang bisa memberikan pertumbuhan dan kesejahteraan pada masyarakat. Tetapi ini tidak akan mungkin bisa tereksekusi dengan baik, tidak mungkin bisa selesai dengan baik kalau tidak ada satu keselarasan kami dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk itu, pada kesempatan hari ini, tidak henti-hentinya kami dari pemerintah Kota Makassar menyampaikan tidak ada yang lebih baik selain kita berjalan bergandengan tangan untuk Kota Makassar ini. Di awal kurang lebih 10 bulan ini sudah banyak sekali hal-hal yang telah kita lakukan secara bersama-sama. Mungkin relation itu belum sempurna. Kita masih punya banyak waktu untuk menyempurnakan segala hal yang harus kita selesaikan secara bersama-sama. Persoalan-persoalan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat ini bukanlah persoalan yang gampang untuk diselesaikan. Tetapi bukan persoalan yang sulit untuk kita selesaikan. Tetapi persoalan yang harus kita selesaikan secara bersama dan mendudukkan persoalan-persoalan itu pada tempatnya untuk diselesaikan secara bersama-sama. Partisipasi masyarakat harus menjadi bagian yang penting dalam proses pembangunan Kota Makassar ini. Dari data-data yang ada memberikan kita gambaran bahwa angka-angka pertumbuhan yang ada di Kota Makassar ini alhamdulillah juga sangat membaik. Pertumbuhan kita di akhir tahun 2025 ini 5,39%, artinya lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional maupun pertumbuhan Sulawesi Selatan. Inflasi di Kota Makassar ini alhamdulillah masih sangat terjaga. Range di sekitar 2,6 sampai 2,7. Kita masih bisa mengontrol ini. Terakhir kemarin indeks pembangunan kepemudaan yang target kita cuma di 59, alhamdulillah setelah survei indeks kepemudaan, artinya partisipasi pemuda dan bagaimana pemerintah memberdayakan kepemudaan ada di angka 65%. Lebih tinggi dari angka nasional dan angka provinsi. Pak Arief Rosid mengatakan mungkin kenapa lebih tinggi daripada provinsi, karena mungkin di provinsi KMPI-nya saja lebih dari 3. Jadi artinya apa? Proses pembangunan kepemudaan yang ada di Kota Makassar ini itu terrespon dengan baik. Melalui indikator salah satunya adalah dengan hadirnya Makassar Creative Hub yang mampu merespon apa yang menjadi needs and wants-nya anak muda untuk upgrading, untuk upscaling kemampuan ini. Dan alhamdulillah dengan kerjasama dan persetujuan dari teman-teman di DPRD Kota Makassar, insya Allah tahun 2026 Makassar Creative Hub akan menjadi 4 unit hadir di Kota Makassar. Beberapa hal lain juga yang harus kita selesaikan. Lagi-lagi saya menyampaikan bahwa persoalan sosial yang ada di Kota Makassar ini belum selesai dengan tuntas. Saya tidak mau melangkah ke hal yang menjadi awang-awang kita untuk membandingkan Makassar dengan kota-kota besar yang ada di seluruh dunia, tapi saya ingin memastikan bahwa pondasi pembangunan yang berbasis pada kesejahteraan masyarakat ini harus menjadi tujuan utama kita. Biarkanlah proses pembangunan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga apresiasi itu akan mengalir dengan sendirinya sesuai dengan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan saya atas nama pemerintah Kota Makassar
menyampaikan sekali lagi terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, kepada ketua, wakil ketua, dan seluruh anggota. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan secara bersama-sama. Masih banyak persoalan-persoalan yang harus kita tuntaskan secara bersama-sama. Jangan pernah berhenti untuk menjadi bagian dalam proses pembangunan masyarakat Kota Makassar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Wali Kota Makassar, kami persilakan untuk mengambil tempat. Dan kepada para moderator dan narasumber, Bapak Ketua DPRD Kota Makassar, Ibu Wali Kota Makassar, Wakil Wali Kota Makassar, beserta anggota DPRD Kota Makassar, kami mohon untuk ke depan kita foto bersama. Iya, di tempatnya. Dan para peserta silakan berdiri di tempatnya masing-masing. Iya, menghadap ke panggung Pak. Dan seluruh media fotografer silakan foto. Kami persilakan selama 1 menit, 2 menit untuk mengabadikan momen ini. Disilakan. Ya, 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Semangat. Iya. 1, 2, 3. Selesai. Dan kepada Bapak Wali Kota Makassar beserta Ibu Wakil Wali Kota Makassar, Bapak Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD dan beserta anggota, silakan kembali ke tempatnya masing-masing karena diskusi publik akan segera dimulai. Dan untuk acara selanjutnya kembali saya serahkan kepada Bapak Andi Mangara. Disilakan. Baik, senang sekali Pak Wali dan Ibu Wali masih mau mendengarkan diskusi kita. Saya persilakan Pak Hartono MSI untuk naik ke panggung. Sambutan Pak Wali tadi juga bisa memantik diskusi. Ada 2 hal yang disampaikan. Pemerintah akan menyiapkan 2 hal, roots, akar, dan wing, sayap kepada warganya. Roots, akar yang kuat, dan untuk itu kalau akar sudah kuat, dia perlu alat untuk terbang, dan itu adalah tugas pemerintah Kota Makassar kalau dia mesra bersama dengan DPR. Jadi memang harus tetap teman tapi mesra. Gitu ya Pak. Saya persilakan lanjut Pak Arif, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang ada di sini. Yang terhormat Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota, Bapak Ketua DPRD maupun unsur pimpinan, para anggota DPRD Kota Makassar dan juga undangan yang sempat hadir pada hari ini. Saya diamanahkan untuk membawa materi, tapi sebetulnya ini bukan materi. Ini sebetulnya kegundahan rakyat biasa dan juga sekaligus mungkin nanti bisa jadi pemantik diskusi kita yang ada di ruangan ini. Tadi Pak Satria sudah menyampaikan lewat kajiannya tentang exposure dari anggota DPRD Kota Makassar di media online. Ada isu, kemudian ada aspirasi dan lain sebagainya. Tapi tadi saya bercerita sama Pak Ahmad Yani, isunya belum terpetakan.
isunya isu apa saja. Nah ini yang kemudian mesti jadi tantangan kita bersama. Tapi dalam tahun ini karena bulan ini adalah bulan-bulan musim hujan dan adanya apalagi namanya kelebihan air lah ya istilahnya begitu. Jadi kurang lebih isu yang paling mengemuka pada hari ini adalah banjir. Di slide kedua, saya coba mengutarakan anatomi atau mencoba membedah isu kota dan mengambil satu isu misalnya banjir. Ada banyak isu ya, ada banjir, ada kemacetan, ada tata ruang. Kemudian yang tadi disampaikan Pak Wali Kota ada juga digitalisasi ekonomi. Dan ada persoalan komunitas. Baru-baru saja kita telah menyelesaikan pemilihan RT RW. Itu juga menjadi isu yang sangat krusial. Dan pertanyaannya adalah, apakah DPRD pernah melihat peta sebaran ini kalau soal banjir, genangan air yang terbaru di Desember 2025? Coba dibandingkan dengan sebaran titik yang ada dalam peta tahun 2024, tahun sebelumnya. Kalau DPRD punya, maka kita bisa hitung apakah titik-titik itu berkurang atau bertambah justru. Nah, di sini kemampuan atau literasi DPRD terhadap membaca isu dalam tanda petik tadi ini juga sangat penting ditingkatkan kemampuannya. Supaya apa? Supaya DPRD itu bisa membaca isu pada saat kejadiannya berlangsung. Bukan bisa membaca isu pada saat kejadiannya berlangsung, tapi sudah terbaca sebelum kejadiannya berlangsung. Jangan nanti ketika air sudah naik, baru kemudian DPRD rapat. Nah ini saran saya atau poin saya adalah bagaimana kalau misalnya ini dimaksimalkan pada saat musrenbang, pada saat perencanaan yang ada di musrenbang. Muncul kontradiksi di bulan-bulan sekarang atau di bulan-bulan kemarau ya, antara Juli September. Warga berteriak, mana air bersih Pak? Mana air bersih? Tapi di saat Desember, warga juga teriak lagi, banjir Pak. Apakah DPRD sudah mempertanyakan ini kepada pihak misalnya PU atau PDAM? Nah ini bagian dari komunikasi politik antara eksekutif legislatif. Saya kira itu bisa saja atau sah-sah saja Yang paling penting dari bagaimana DPRD kemudian bisa membedah isu atau membuat anatomi isu adalah bagaimana DPRD mendapatkan data tentang isu-isu yang berkembang di kota. Apakah hanya menunggu pada saat reses, karena reses itu hanya periodik. Siap Pak Wali, makasih banyak sudah hadir.
pertanyaan krusialnya adalah bagaimana DPRD kemudian bisa mendapatkan data tentang isu-isu yang berkembang di kota. Apakah pada saat reses saja, ataukah mengandalkan big data, atau sosial media listening seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Satria. Mas Satria tadi sebetulnya sedang memaparkan sosial media listening, mendengarkan warga berteriak lewat media online. Media online listening ya, bukan sosial media listening. Bagaimana warga kemudian memberikan apresiasi sentimen ya, negatif, positif atau netral itu lewat media online. Next, di slide kedua. Maksudnya slide keduanya. Nah, ini ada persoalan berikutnya adalah apakah yang viral-viral itu valid sebetulnya? Tantangan di DPRD ataupun juga barangkali pasti juga di pemerintah kota itu adalah bagaimana membedakan isu yang viral di media sosial versus isu yang substansial yang ada di akar rumput. Dan banyak jebakan-jebakan seperti ini. Kelihatannya yang viral itu perlu ditangani dengan cepat. Ternyata masih ada masalah yang sebetulnya lebih substansial yang harus dieksekusi. Dan ini butuh sekali lagi komunikasi dengan antara DPRD dengan pemerintah kota. Melalui media sosial misalnya. Apakah DPRD sudah mengumpulkan kata-kata kunci yang terbanyak dari kolom komentar media sosialnya DPRD? Misalnya tentang macet, banjir, air, sampah. Untuk bisa menangkap atau menunjukkan bagaimana atau seberapa banyak suara netizen terkait dengan isu-isu yang tadi sudah terpetakan. Dan sebaiknya setelah itu terpetakan bisa kita buat before afternya. Sederhananya seperti itu. Pada saat ini misalnya jalanan jalanan kota itu banyak yang rusak. Tahun lalu mungkin ada fotonya pada titik yang sama jalanan ini tidak rusak. Before afternya seperti itu. Nanti setelah diperbaiki seperti apa lagi? Nah ini yang kemudian diperlukan. Teknik-teknik sederhana seperti ini barangkali juga diperlukan untuk menguji yang mana sebetulnya. Jangan sampai hanya jalanan tertentu, ada titik tertentu yang viral, kemudian hal yang lebih substansial tidak terrespon. Tentu saja jika kita ingin membandingkan, pasti kecepatan respon terhadap isu-isu yang viral di media sosial versus laporan-laporan warga yang datang ke DPRD secara resmi itu pasti lebih cepat lewat isu yang lewat media sosial. Kenapa? Karena ini ada kaitannya juga dengan tadi yang dibilang Mas Satria, popularitas, exposure. Anggota dewan kalau melihat isu yang seperti itu, ada yang merasa yang mengatakan bahwa ini tidak terlalu baik karena tidak ada kaitannya dengan elektabilitas saya, tapi ada juga anggota dewan dari fraksi yang lain mengatakan ini sangat terkait dengan elektabilitas saya, apalagi ini terjadi di dapil saya, gitu kan? Nah ini jelas DPRD cenderung lebih reaktif terhadap isu-isu yang memiliki engagement tinggi, artinya interaksi yang sangat tinggi di media sosial daripada di jalur formal, misalnya lewat laporan via mekanisme jaring asmara misalnya. Masih ada Pak jaring asmara itu? Masih ada? Sampai sekarang mekanismenya masih ada ya? Sekretariat mana? Ya, gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa penting ya, untuk memverifikasi kembali apa yang terjadi di lapangan. Jangan-jangan yang dieksekusi itu yang viral-viral, tapi yang ada di lapangan tidak menunjukkan hal yang relevan dengan viralitas itu. Next slide. Slide ketiga, slide berikutnya. Mas, slide berikutnya Mas. Bottleneck. Ya.
Ini bukan kemacetan yang ada di jalanan, ini persoalan bottleneck. Di mana di mana macet yang di titik mana di sebuah botol itu sering macet? Apakah di sistemnya, apakah di anggarannya, atau di eksekusinya? Misalnya, ini saya memberikan contoh-contoh saja supaya bisa kita jadikan bahan diskusi. Via Reses dan Musrenbang, ini ada total usulan masuk 4.500 usulan. Isunya yang paling mendominasi adalah infrastruktur drainase, 40%, lampu jalan atau lorong 30%, bantuan sosial itu 20% dan lain-lain. Diverifikasi di SIPD, sistem informasi. Berapa yang lolos verifikasi? Berapa usulan yang lolos verifikasi dari apalagi namanya isu yang dominan pada tahapan reses dan musrembang ini. Kemudian difilter lagi dalam prosesnya, apakah ada anggarannya? Apakah ini diakomodir dalam APBD tahun berjalan? Dan kemudian apakah ini terrealisasi atau tidak? Next slide. Data yang tadi atau contoh yang tadi itu bisa saja kita mengatakan begini. Tingkat keberhasilan aspirasi itu terserap hanya 13% dari data yang tadi, dari slide yang tadi. Artinya dari 100 warga yang mengadu pada saat reses atau musrenbang, hanya 13 orang yang pulang dengan senyum. Artinya hanya 13 orang yang direspon keluhannya. Tantangan tahun depan 2026 adalah bagaimana memperlebar ini, memperbesar ini bottleneck yang mengecil tadi ini. Bukan hanya memperlebar corong yang bagian atas. Nah, apa yang harus dilakukan untuk itu? Slide berikutnya. Kiranya, menurut saya, kiranya di DPRD juga itu perlu yang namanya, tadi ada ukuran kinerja. Ada KPI, Key Performance Indicator, yang khusus berlaku untuk parlemen. Saya kira ini sudah pernah menjadi wacana di beberapa diskusi di tingkat nasional. Ini ada, saya contohkan di sini ada data hipotetik dari 1.000 aspirasi yang masuk saat reses, 500 yang kemudian masuk RKPD, dan hanya 100 yang kemudian bisa didanai APBD. Pertanyaan kritisnya, kemana hilangnya yang 900 aspirasi yang lain tadi yang masuk? Apakah DPRD sudah menjelaskan kepada konstituen mengapa usulan mereka ditolak atau tidak dilaksanakan? Kemudian ada isu tren keamanan. Pada isu tren keamanan misalnya di Makassar ada pembegalan, ada busur, ya, ada tawuran dan lain sebagainya. Banyak 2025. Ini sudah berapa yang kemudian direspon atau sudah berapa yang kemudian dieksekusi atau paling tidak dikomunikasikan dengan Pemkot? Seperti itu. Apakah pemasangan CCTV misalnya, yang berkorelasi dengan penurunan tingkat kejahatan atau peningkatan rate penangkapan pelaku? Jangan sampai CCTV-nya yang ada di lorong-lorong itu justru dipergunakan untuk hal-hal yang apalagi namanya hal-hal yang kurang produktif bagi perkembangan warga. Jadi respon itu bukan hanya, menurut saya, respon itu bukan hanya jawaban lisan, tapi juga soal intervensi anggaran. Jadi ada anggaran yang kemudian bisa masuk di situ. Slide berikutnya. Dalam prinsip administrasi negara, money follow function, uangnya itu mengikuti fungsinya. Jika diestimasikan APBD Kota Makassar itu kurang lebih 5 triliun, kita bisa lihat, ini juga penting literasi membaca APBD. Tidak banyak, saya rasa, anggota dewan yang kemudian bisa mengedukasi konstituennya dalam bagaimana membaca APBD. Ini menurut saya sangat penting. Supaya masyarakat tahu yang mana struktur belanja, yang mana belanja modal, yang mana belanja pegawai, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa data yang saya sampaikan, tapi ini cuma sekedar asumsi untuk menjadi pemantik saja.
Yang terkait dengan isu spesifik, misalnya penanganan banjir versus seremonial tadi yang seperti dikatakan Mas Satria, engagement tinggi tapi pemberitaan tinggi tapi tentang seremoni, ya, itu tadi catatan saya. Ini bagaimana? Jangan-jangan kita ini menghabiskan lebih banyak anggaran untuk membicarakan masalah masyarakat dengan rapat ketimbang menyelesaikan masalah yang ada di tempatnya, yang jadi substansinya. Jadi membaca itu menurut saya, membaca isu itu menurut saya harus diikuti dengan keberpihakan anggaran dan bagaimana kita memperlakukan aspirasi kita. Next slide. Jadi refleksi dari saya sebetulnya di DPRD itu bukan tentang berapa banyak perda yang disahkan atau seberapa banyak absensi kehadirannya, tapi sebenarnya seberapa banyak penderitaan masyarakat itu yang bisa teratasi, seberapa banyak masalah kota yang bisa diuraikan atau diselesaikan. Jadi ke depan, next slide, saya mengusulkan beberapa strategi untuk DPRD kota. Pertama, digitalisasi aspirasi, ini supaya aspirasinya terserap dengan cepat, karena sekarang eranya era digital. Kecepatan adalah salah satu poinnya. Jika lambat menangani satu isu di Dapilta, itu kemungkinan isu itu akan diambil oleh teman dari fraksi lain. Ini juga membahayakan elektabilitas kita ke depan, kan, seperti itu. Digitalisasi aspirasi. Seperti misalnya yang ada di Kota Makassar ini ada yang namanya Lontara Plus. Meskipun ya pada awalnya Lontara Plus itu dibangun dan dikembangkan untuk bisa menyatukan banyak aplikasi yang ada di Kota Makassar, tapi setelah saya lihat-lihat dari Lontara Plus itu yang paling banyak fungsinya, yang paling sering kemudian diupload di media itu adalah fungsi aspirasinya. Jadi masyarakat banyak yang mengadu lewat Lontara Plus itu. Pak, sampah saya 2 minggu belum diambil. Pak, ini musim hujan, kanal di depan rumah saya sudah hampir penuh, dan seterusnya dan seterusnya. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak mengadu kepada anggota dewannya yang merupakan representasi atau perwakilan dari dirinya? Nah, yang kedua, yang strategi kedua, mengajak DPRD untuk lebih proaktif, menggandeng akademisi dari kampus-kampus. Banyak kampus di Makassar ini, Pak, swasta, pihak swasta, banyak juga perusahaan. Siapa tahu salah satu solusi yang bisa kita rembukan bersama dengan para pihak swasta itu misalnya soal CSR. Dan adanya CSR itu selama ini nggak tahu digunakan untuk apa, padahal mungkin itu bisa digunakan untuk memperbaiki apa yang bisa diperbaiki, daripada menunggu APBD apalagi namanya bisa dieksekusi. Kemudian yang terakhir, call to action, membaca isu butuh kepekaan, merespon aspirasi itu butuh keberanian. Tahun 2025 2026 ke depan harapannya anggota DPRD Kota Makassar ini tidak hanya didengar pada saat kampanye saja, tapi juga dirasakan kehadirannya di setiap hari. Saya kira itu dulu pemantik yang bisa saya sampaikan pada kita beri tepuk tangan ya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas tegas rekomendasinya nih buat kita peserta diskusi ya. Mungkin saja banyak yang telah dilakukan oleh teman-teman anggota dewan, cuman tidak banyak yang ditahu oleh masyarakat. Di sini penting sekali penetrasi informasi, dan kalau kita ada acara nostalgia di Komisi Informasi, ada banyak hal, informasi serta merta, informasi yang berkala sudah disampaikan dan tersedia setiap saat. Mungkin ini yang belum sampai ke publik. Saya kira waktu yang tepat untuk Pak Hartono, saya nggak bertanya, tapi saya kira keresahan-keresahan Pak Arif ini akan jadi pertanyaan buat Anda. Silakan Pak. Kita tepuk tangan buat Pak Hartono ya. Silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Yang saya hormati sekaligus mohon izin teman-teman dari DPRD Kota Makassar, para panelis kita pada pagi hari ini. Pertama saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada Mas Satria yang telah melakukan tadi presentasi terkait dengan seperti apa opini publik terhadap kinerja DPRD Kota Makassar melalui survei media online. Kita bangga dan saya menganggap ini adalah sebuah sinyal, sebuah indikator bahwa ini yang sedang terjadi di DPRD Kota Makassar. Sekalipun saya juga tidak ingin mengatakan bahwa apa yang disebutkan oleh media hari ini, apa yang digambarkan oleh media hari ini, itulah cerminan total wajah dari DPRD Kota Makassar. Saya kira tidak juga. Nah karena itu saya kira pada kesempatan yang baik ini kita akan melakukan, tema kita adalah DPRD Kota Makassar membaca isu dan kemudian merespon aspirasi. Ini menarik. Pertama saya ingin masuk pada isu yang harus kita baca itu seperti apa. Karena hari ini isu dengan gosip kadang susah dibedakan. Ini soal. Nah, kalau kita konsisten pada isu dan kemudian kita bawa kepada teman-teman media, maka saya juga ingin menegaskan supaya ini kita punya arah yang sama. Kita masih sepakat bahwa media ini adalah pilar keempat dari demokrasi kita. Artinya apa? Peran media begitu penting untuk menggambarkan seperti apa wajah DPRD, eksekutif dan seterusnya. Nah, karena itu saya ingin mengatakan bahwa kalau kita ingin benar membaca isu, maka isunya kita mesti berangkat dari sebuah basis material yang jelas. Apa itu? Itu tentu tentang, kalau kita bicara Makassar, maka basis material yang kita akan coba lahirkan isu begitu banyak adalah Makassar akan seperti apa ke depan dalam RPJMD-nya, dalam rencana jangka menengahnya. Apa yang ingin dilakukan? Nah, kalau itu kita baca, maka katakan misalnya, dan ini yang menurut saya, maka saya mengatakan begini, melakukan respon segera terhadap isu yang Pak Palestina mengatakan susah membedakan yang mana yang viral saja, mana yang otentik. Ini memang butuh kita hati-hatian karena jangan sampai kita salah respon, salah membaca isu yang ada. Karena hari ini yang lebih mudah dicerna dan di blow up oleh media adalah biasanya menurut saya kadang lepas dari substansi persoalan tersebut. Apa yang viral itu yang di blow up habis-habisan. Dan kita tidak ingin menjelaskan DPRD Kota Makassar dengan apa yang hanya viral. Tapi kalau kita ingin jelaskan adalah apa visi besar pemerintah kota dan di mana posisi DPR. Katakan misalnya kalau kita baca misalnya kita menyinggung pada hal yang sangat substansi misalnya pada APBD kita di 2025 misalnya atau 2026 kita di angka 5,1 triliun misalnya. Kita targetkan kalau kita baca misalnya indikator asumsi makroekonomi yang kita bangun, misalnya kita ingin mengejar pertumbuhan 6,5% di tahun 2026. Kita ingin menurunkan angka kemiskinan kita. Kita target inflasi hanya 1,7. Kalau kondisi ini kita bedah, maka begitu banyak isu yang bisa kita lahirkan dan itu menjadi isu yang konstruktif untuk sama-sama kita sikapi. Sehingga penyikapan kita adalah penyikapan yang bermuara pada solusi holistik untuk persoalan-persoalan yang ada di kota ini. Karena hari ini, kalau misalnya tadi pada sekitar mengatakan apakah DPRD Kota Makassar misalnya punya database tentang sejumlah persoalan-persoalan yang ada di masyarakat kita. Saya harus mengatakan kami di DPRD Kota Makassar penuh dengan informasi-informasi dari masyarakat, aspirasi dari masyarakat yang harus kami sampaikan kepada pemerintah kota. Nah, bagaimana memverifikasinya? Tentu verifikasinya akan mengacu kepada rencana jangka panjang, rencana jangka menengah pemerintah kota ke depan. Dan kami main di sana. Posisi kami di DPR, ketika aspirasi ini masuk, yang kemudian melakukan eksekusi itu teman-teman dari eksekutif, tugas kami ada pada politik anggaran. Politik anggaran merupakan hasil
komunikasi dengan teman-teman di eksekutif, dengan patron bersama kita, apa yang kita ingin tuju mengacu pada indikator makroekonomi yang kita jadikan sebagai asumsi akan kita capai di tahun 2026. Sebentar Pak, saya salah Anda ya. Tadi Pak Wali bilang, mari kita bergandengan tangan. Tapi bukan berarti teman-teman DPR kehilangan daya kritis ya, dan mewakili aspirasi. Semasa hampir setahun ini, apa yang mestinya dilakukan oleh Pemda tidak dilakukan, tapi urgent buat masyarakat, yang seharusnya teman-teman DPR suarakan. Kira-kira apa masalahnya? Apa masalah apa itu? Contoh yang paling mudah misalnya, yang hampir semua orang kemudian melihatnya hari ini, misalnya persoalan banjir. Saya mengatakan bahkan, persoalan banjir di Makassar hari ini, dalam rentang waktu yang panjang selama ini, tidak lebih hanya menjadi komoditas politik menjelang politik elektoral. Dan hari ini, ya kita dijanjikan pemerintah kota misalnya, hari ini pemerintah kota sedang memiliki master plan penanggulangan secara total banjir di Makassar ini. Kita lihat di tahun 2026 ini. Karena menurut kita hari ini, selama ini belum maksimal yang dilakukan oleh pemerintah kota. Itu catatan kritis Anda ya? Salah satu. Yang kedua juga yang saya sampaikan sekalian kepada kita semua. Yang sedang dibangun selama ini terkait dengan ekonomi di kota ini. Kita selalu mengatakan bahwa kita ingin membangun pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Tapi apa yang terjadi pada sisi kebijakan kita hari ini? Kebijakan anggaran kita hari ini itu belum maksimal, sekalipun ini pertarungan kami di DPRD, bagaimana mempush anggaran ini betul-betul mengarah pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif misalnya. Karena hari ini, Pandi, kita coba misalnya bedah, pertumbuhan ekonomi kita sampai pada 5,9%. Coba kita bedah, tumbuh di mana ekonomi kita? Tumbuhnya ekonomi kita itu hanya pada sektor perdagangan besar. Konstruksi, jasa perhotelan, UMKM belum kelihatan dalam pertumbuhan ekonomi kita hari ini. Jadi dia tumbuh tapi nggak merata. Makanya kalau hari ini kita baca Gini rasio di Makassar ini 0,49%, itu menunjukkan bahwa kesenjangan di kota Makassar ini terlalu besar. Orang yang kaya di Makassar di kota ini terus kaya, sementara orang yang miskin susah sekali keluar dari kemiskinannya. Kenapa? Boleh tepuk tangan untuk statement ini Pak? Karena kebijakan kita yang belum sepenuhnya berpihak pada apa yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kalau ekonomi yang inklusif yang kita mau bangun, maka kebijakan anggaran kita harus mengacu kepada bagaimana UMKM ini dibangun. Hari ini misalnya ada Makassar Creative Hub. Kita ingin pemuda kita kemudian bangkit. Tapi saya juga akan mengatakan begini, ada Urbar Paming, ada Makassar Creative Hub yang diharapkan bisa menyerap tenaga kerja yang begitu besar. Misalnya, coba kita nanti lihat, apakah yang dilakukan ini betul bisa mengurangi angka pengangguran di kota ini? Apakah bisa menurunkan angka kemiskinan di kota ini? Karena selama ini dalam rentang waktu yang panjang, kita tidak pernah bergeser dari angka pengangguran 9%. Kita mengatakan bahwa investasi di kota ini besar, tetapi ternyata serapan tenaga kerja tidak ada, tidak kelihatan. Inilah yang menurut saya harusnya menjadi isu yang ditangkap oleh teman-teman di media. Supaya apa? Kalau ini yang diangkat, maka ruang diskusi terbuka. Dan kemudian kita partisipasi teman-teman semua, mari kita sumbangsana apa pemikiran kita, apa gagasan kita untuk mengangkat isu yang saya kira jauh lebih substantif dibandingkan misalnya tiba-tiba Hartono ada di supermarket marah-marah kemudian viral satu kota Makassar. Ini kan, dan itu bisa menjadi ukuran. Ini kan soal, katakan misalnya juga, ketika tadi misalnya yang paling membuat pemberitaan itu besar-besaran pada pembakaran kantor DPRD Kota Makassar, kita boleh bertanya, apakah pembakaran Kota Makassar itu menunjukkan kebencian mayoritas warga Kota Makassar terhadap anggota DPRD? Belum tentu Pak, belum tentu. Nah karena itu yang saya katakan, saya garis bawahi Pak Andi adalah bagaimana membangun isu, bagaimana mengangkat isu dengan berangkat pada sebuah basis material yang jelas. Basis materialnya apa? Apa yang ingin dibangun pemerintah kota ini ke depan? Mari sama-sama kita lihat, mari sama-sama kita sikapi, angkat semua isu yang terkait dengan itu, kita bedah sama-sama. Dan saya ingin perwajahan DPRD Kota Makassar itu berangkat dari sebuah penilaian yang substantif, karena kita menyasar pada apa yang menjadi tugas dan kewenangan anggota DPRD Kota Makassar. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya bilang ya gini dong, itu check and balances mesti dijaga. Jadi kalau garang-garang seperti itu saya kira sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Penting sekali. Kritis tapi produktif untuk masyarakat. Jadi begitulah seharusnya check and balances harus dijaga ya. Betul ya Pak? Jadi
tumbuh dan meratanya di atas kertas, tapi di lapangan tidak begitu ya. Narasumber kita yang ketiga, kita beri tepuk tangan untuk Bapak Andi Ahmad Yani. Silakan Pak. Terima kasih Bu Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya pembicara terakhir dan paling kritis karena setengah satu ini. Dan saya hormati pimpinan, kalau masih ada para anggota, ibu dan para undangan yang saya hormati. Terima kasih atas undangannya. Saya ada slide tapi saya skip saja karena kita sudah waktu. Saya ingin respon dulu apa tadi dari presentasi teman-teman Icon. Yang pertama menarik bahwa dari hasil berita, dari sumber data yang dianalisis oleh teman-teman Icon adalah berita online. Jadi pertanyaannya kemudian, apakah berita online menjadi salah satu ukuran tentang isu yang berkembang di Kota Makassar? Mungkin perlu perbandingan dengan apa yang berkembang di sosial media. Jadi kita akan bisa lihat yang mana isu yang berkembang di online, media online, dan yang mana berkembang di sosial media. Karena dari hasil data tadi terlihat bahwa semua yang muncul adalah seremonial. Jadi isu yang muncul itu tidak kelihatan begitu. Sementara masyarakat lebih banyak mengunggahkan perasaannya dan rasa galaunya di sosial media. Apalagi anak muda ini kan punya second account, ada third account gitu ya. Banyak accountnya, jadi tergantung pesan hatinya dia mau pakai account yang mana kan gitu. Kalau agak senang, dia pakai account pribadinya. Kalau agak mau galau-galau pakai second account. Kalau mau cala-calain temannya pakai third account. Kalau mau ghosting mantannya atau odo-odonya dia pakai another account gitu ya. Jadi tergantung konteks seperti itu. Nah, dengan demikian banyaknya akun yang ada di sosial media itu juga bisa memperlihatkan bahwa masyarakat kita pada satu sisi menyembunyikan dirinya untuk menyampaikan perasaannya. Dan ini menarik untuk kita lihat misalnya dalam analisis media. Tadi Pak Arif bagus sekali menggunakan tentang big data misalnya seperti itu. Dan salah satu isu kita sekarang ini adalah banyaknya data berseliweran di kepala kita, di mata kita. Data menunjukkan bahwa anak-anak muda dan hampir seluruh Indonesia 4-5 jam alokasi waktu di screen seperti itu. Jadi semua informasi itu hanya ada di screen. Dan ini yang kemudian membuat saya penting untuk kita lihat apa yang menjadi isu yang muncul di Makassar. Nah, tadi seperti dalam Pak Arif tadi sampaikan, tidak muncul identifikasi apa isu sebenarnya yang berada di Makassar. Kemudian perlu juga kita lihat yang mana isu yang anggaplah 10% paling isu yang banyak direspon masyarakat di sosial media, yang mana isu 10% itu direspon oleh DPRD Kota Makassar dalam hal kebijakan. Yang mana 10% itu direspon oleh pemerintah kota dalam hal kebijakan. Dengan demikian kita bisa melihat komparasi-komparasi bagaimana kemudian pemerintah kota dan DPRD kemudian merespon berbagai macam isu tersebut. Ada selain 3 fungsi klasik, ya, legislasi, pengawasan dan penganggaran, saya menyarankan fungsi representasi. Jadi kita, Bapak Ibu anggota Dewan itu adalah memiliki fungsi representasi terhadap masyarakat. Bagaimana caranya kemudian bisa memahami apa yang terjadi di masyarakat tersebut, khususnya di dapil misalnya. Tadi sebelum diskusi saya bicara dengan beberapa Pak Dimangara dengan Pak ada namanya policy sense making, beda dengan policy making. Jadi kalau policy making kita hanya membuat kebijakan, ya. Tapi kalau policy sense making kita tahu apa sebenarnya masalah yang terjadi di belakang dari sebuah masalah. Jadi kita melihat dari the roots of problem. Seperti itu. Contoh misalnya soal banjir, ya kan? Kalau kita lihat banjir, responnya paling misalnya membangun drainase, kan? Tapi kalau kita melakukan sense making, ya, mencoba untuk mensensitize masalah, apakah dengan membuat drainase itu bisa menyelesaikan masalah? Bisa jadi iya. Tapi ada the root of problem dari banjir tersebut. Salah satunya yang paling berpengaruh adalah perilaku warga yang suka buang sampah, ya kan? Bagaimana juga dengan konversi lahan, ya.
Ada lahan di Makassar yang harusnya selama ini menjadi tempat genangan air. Ya. Di mana itu? Ya, di daerah Talas seharusnya. Ya. Teman-teman di Unhas, di pusat bencana, kemudian membuat pemetaan, ada di Makassar yang seharusnya diposisikan sebagai memang tempat genangan air dari dulu, Pak. Nah, kalau kita buat rumah di situ kemudian banjir, yang salah siapa? Dia bilang air, dari dulu saya di sini, kenapa kok bikin rumah? Ya kan? Begitu. Terus apa yang kita bikin? Dikasih itu pagar rumah, apa namanya? Rumata. Ya kan? Tapi masalahnya itu tidak selesai, Pak. Karena dia bisa keluar. Itu jalan atas semua penuh dengan air. Itu yang terjadi di teman-teman di daerah Dayak kan begitu. Itu ada filosofinya. Jika Anda mengambil tempat air, maka air akan mengambil tempat Anda dalam bentuk banjir. Betul sekali. Ya. Orang-orang dulu bilang. Ya. Nah, ketika saya diskusi dengan teman-teman yang dari itu ada laboratorium DAS namanya, daerah aliran sungai. Bagaimana pendapatmu untuk menyelesaikan itu? Dia bilang, kita harus membuat tempat air yang seharusnya dia ada, seluas tempat dia sudah ambil air. Nah, itu solusi dari sains. Pertanyaan saya kemudian dalam setiap proses pengambilan kebijakan, apakah kita menggunakan sains? Ini yang harus kita, tadi saran Pak Arif juga tentang pentahelik. Libatkan saintis, libatkan para ilmuwan dalam membuat sebuah kebijakan. Kita harus membuat evidence based policy, kebijakan berdasarkan evidence, data, bukan viral based policy. Kebijakan berdasarkan apa yang viral. Ketika kita membuat kebijakan berdasarkan viral, yang terjadi adalah kita menjadi pemadam kebakaran. Permukaan saja kita selesaikan, akar masalah kita tidak selesai, dan terus akan seperti itu. Dan habis dana hanya menyelesaikan masalah-masalah permukaan. Kita tidak menyelesaikan the roots of the problem. Banjir yang tadi saya share, saya juga tidak pernah terpikir bahwa solusi dari ilmuwan itu, kau ambil tuh tempatnya air, kasih kembali tempatnya air, di mana itu? Nah, bagaimana caranya? Saya social scientist, saya tidak tahu. Tanya ilmuwannya, bagaimana caranya diganti itu airnya itu air yang kau sudah ambil? Saya kasih seperti itu, ya kan? Nah, ini perlu kita diskusikan dengan baik, perlu kita bicara secara jelas seperti apa. Inilah yang kemudian hal yang paling penting yang lain. Mungkin tadi saya lihat tadi websitenya ada aplikasi Ijama sama Ireses gitu. Saya justru mengekspektasikan hari ini data dari Ijama dan Ireses itu dipublish. Berapa aduan yang diterima menurut aplikasi ini? Berapa yang direspon? Itu masalah. Berapa yang direspon? Jadi buat apa kita membuat channel aduan, tapi tidak ada informasi berapa yang direspon? Pak, apa ya nih? Kalau PPID-nya di DPRD bekerja dengan baik, itu kan kategori informasi yang wajib tersedia setiap saat, yang masyarakat gampang akses, supaya teman-teman yang sudah bekerja di DPRD, oh mereka udah bekerja kok sebenarnya, cuman masyarakat nggak tahu, karena PPID-nya itu. Ya, betul. Ya, menarik itu. Jadi di website itu harusnya sejalan antara apa aduan yang masuk, apa aduan yang direspon, dan ada di website, Pak. Ada di website. Nah, anggota dewan, legislatif, dan para eksekutif, dia harusnya menjadi opinion maker, jangan menjadi opinion follower, ya kan? Jangan kita yang kemudian disetting oleh isu viral. Viral belum tentu substantif, ya. Viral belum tentu substantif. Itu permukaan, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau kita selalu merespon hal viral, kita menyelesaikan hal-hal permukaan. Kita tidak menyentuh hal-hal dasar, dan kita akan terus menjadi pemadam kebakaran. Dan itu akan tidak pernah selesai. Bagaimana caranya? Cari bukti, cari data, basis sains, dan buat strategi-strategi yang membuat masyarakat tahu bahwa kita bekerja secara responsif. Ya. Tadi Pak Wali Kota katakan impactful governance, saya justru mengatakan responsive governance. Ya.
Oke, berimpact. Tapi apakah kemudian berimpact itu sesuai dengan ekspektasi masyarakat? Kita inginkan yang responsif, sesuatu yang masyarakat inginkan. Bagaimana caranya kita tahu masyarakat inginkan? Ya, harus kita punya data, bukan berdasarkan viral. Seperti itu. Ya kan? Jadi upayakan mendata apa yang jadi isu, beberapa resources yang dibangun di JAMA, di Reses digunakan dengan maksimal, buat data yang bagus di website, sekian persen isu yang masuk, sekian persen sudah direspon melalui kebijakan, Bapak. Ya, saat ini kita lagi membuat perda soal ini, perda ini merespon sekian persen aduan dari IJAMA dan IReses misalnya seperti itu. Dengan adanya laporan seperti itu, biar 10% Pak yang kita respon. Masyarakat melihat di bekerja gitu, jelas manfaat. Setelah itu, baru kemudian kita bicara dalam hal media, dan sambil jalan juga media juga harus kita libatkan, ya, karena masyarakat seperti saya bilang 5 jam ada waktunya di screen. Jadi bagaimana caranya membuat isu itu menjadi sesuatu yang readable, gitu ya, dan kemudian juga bisa respons dan impactful tentunya seperti itu. Dengan demikian, DPD Kota Makassar tidak bekerja sendiri, Pak. Ya, masyarakat tahu bahwa kita telah bekerja dan berimpact dan respons dari semua permasalahan yang ada. Kita bisa dapatkan di website, kita bisa dapatkan di aplikasi, dan semuanya bisa diakses oleh siapa. Dengan demikian, kita percaya semua anggota Dewan bekerja dengan baik, mendengarkan isu-isu yang ada di masyarakat, baik reses, musrembang, atau apapun bentuknya. Tapi pertanyaannya adalah, bekerja betul jika menurut masyarakat? Bisa jadi bekerja, tapi mana buktinya, mana faktanya, ada bilang anak-anak kan? Nah, itulah yang menjadi pertanyaan. Ke depan, gunakan sains, gunakan teknologi, bangun yang lebih responsif, supaya masyarakat tahu bahwa kita bekerja. Kita semua mau bekerja. Kita semua mau bekerja untuk masyarakat Makassar yang jauh lebih baik. Mari kita rubah image Makassar dengan menggooglingnya DPRD Makassar terbakar. Di mana-mana saya pergi, semua orang tanya itu. Saya bilang, jangan percaya viral lalu. Ya kan? Itu ada hal yang bisa jadi algoritma kan? Kau lihat itu terus yang muncul. Kau harus paham apa sebenarnya yang terjadi. Datang ke Makassar, ketemu dengan kita, makan coto, minum taraba, kita bicara baik-baik. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ya, banyak kata-kata sakti yang muncul di podium hari ini. Ada bahwa kita ini republik viral, ya. Tapi belum tentu menyentuh akar masalah. Kalau ada calls, maka ada mesti respon. Jadi ada call and response. Ini jam-jam rawan, udah hampir jam 1. Waktu kita untuk berdiskusi sampai jam 1. Jadi bertanyalah dengan efektif. Perlu ada suara mahasiswa, jangan semua angkat tangan. Kemudian ada satu orang teman yang pakai baju batik, mungkin pegawai negeri ini atau dari mana nggak jelas. Ya, yang jelas masih ada suara, silakan. Tolong dibantu, tolong langsung ya pada intinya ya. Nanti bapak yang terakhir yang pakai baju batik ya. Cek. Cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru bagi teman-teman yang merayakan. Saya pribadi dari Komite Nasional Pemuda Indonesia KNP Kota Makassar. KNP di Kota Makassar hanya satu dan tetap utuh. Ini pesan buat para kakanda kami di Dewan Perwakilan Rakyat bahwa kami akan jaga tradisi pemuda KNP Kota Makassar, tapi jangan mengontrak-abrik KNP Kota Makassar. Tentu diskusi ini adalah refleksi akhir tahun bersama Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kota Makassar. Bagaimana kita mengevaluasi dan mengingat satu priorisasi satu semester kita di tahun 2025. Banyak isu yang memang kita dapatkan pada hari ini, tapi selalu monoton kepada isu banjir, isu sosial, tidak ada narasumber menyentuh persoalan isu pemuda. Padahal konflik yang terjadi di Kota Makassar ini tuh sangat viral dan
mencekam bagaimana konflik pemuda yang ada di wilayah utara. Bapak Ibu sekalian, kadang kita berpikir, kami berdiskusikan antara isu yang viral versus hasil reses teman-teman di Dewan. Bahwa tentu hasil reses memiliki bank data aspirasi yang dikumpulkan dari seluruh kecamatan, 15 kecamatan di Kota Makassar. Tetapi realitanya yang terjadi adalah ketika hasil reses itu tidak terimplementasikan, maka yang lebih duluan diselesaikan adalah mana yang lebih viral di media sosial. Artinya penyampaian masyarakat itu, saya bisa katakan bahwa tidak ada impact dari hasil reses, tetapi lebih ada dari ketika kelihatan di media sosial. Dan ini yang terjadi. Kemudian terkait tentang pemuda saat ini, kami dari Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Makassar tadi sangat sepakat untuk bagaimana kita melihat atau meneropong kondisi pemuda 40, 30 sampai 40 tahun ke depan. Bos, ini persoalan waktu. Bisa jadi teman-teman pemuda saat ini mahasiswa yang akan gantian kita yang berada di depan. Apa langkah konkret yang bisa kita lakukan gandeng bersama pemerintah Kota Makassar, DPRD Kota Makassar dengan pemuda saat ini untuk meredam konflik sosial yang berada di wilayah utara? Apa yang bisa kita lakukan langkah konkret? Pemberdayaan pemuda. Ini ada kita lihat. Atau membiarkan begitu saja konflik yang selalu setiap tahunnya berkesinambungan, berkelanjutan, walaupun ada isu mengatakan ketika ada terjadi berarti ada kejadian besar yang akan masuk di wilayah sana. Mau dibiarkan? Bagaimana kondisi kota kita? Ada kecamatan, 15 kecamatan hadir di sini, kita lihat undangan. Apa hasil dari diskusi terkait tentang konflik sosial pemuda yang berada di wilayah kecamatan Pak Camat? Apa hasilnya? Ini kita refleksi 1 tahun. Mudah-mudahan di tahun 2026 ini tidak terjadi. Kemudian potensi kedua terkait tentang UMKM yang ada di wilayah kepemudaan. Ini pemuda adalah generasi penerus dan pelanjut. Kita ini yang akan nanti menjadi pemimpin di Kota Makassar, bos. Ini yang harus kita diskusikan. Narasumber tidak sedikit pun menyentil persoalan kepemudaan. Isu banjir, isu tahunan, bos. Setiap tahun ini terus dibahas. Apa langkah konkretnya? Tidak ada. Dari priorisasi ke priorisasi, wali kota ke wali kota, yang diserang nanti masih banjir juga. Kan begitu, Ji. Oke. Nah, ini mungkin dari kami. Sekian, mudah-mudahan ini diskusi bisa berkembang dan menghasilkan masukan-masukan yang konstruktif, yang membangun. Dan kita berharap teman-teman sekalian bahwa hasil pertemuan ini adalah ada impact dan output berkontinu, tidak hanya sebatas seremonial aja pertemuan di akhir tahun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira baik mahasiswa dan teman-teman pemuda cukup satu saja, sudah terwakili. Bapak yang terakhir nih, Pak. Bapak yang oke. Silakan. Sudah cukup kok ini, Pak. Ya, waktu kita sampai jam 1, oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Pak Moderator dan seluruh narasumber serta teman-teman rakyat, wakil rakyat hari ini yang hadir. Karena belum dikenal oleh moderator, beliau sering di TV, saya juga sering di belakangnya. Baik, dan saya sering MC karena mengikut beliau. Cuma sudah pensiun dari TV. Saya Hasan Pina. Dari hari ini saya menunggu teman sebenarnya. Di sini tertulis tokoh agama dan disabilitas. Sayangnya teman kami dari disabilitas tidak hadir. Karena ini lantai 18.
Maknanya seperti yang digambarkan tadi, begitu sulit rakyat kita akses tempat yang tinggi dan derajat yang tinggi. Baik, izin saya sampaikan bahwa ada kalimatnya tadi dari Dewan. Kami ada karena suara Anda. Untuk Makassar. Dan kami hadir sungguh-sungguh karena melihat temannya, kita sama-sama meninggalkan kegiatan lain. Nah, yang kami mau sampaikan bahwa kami ada karena suara Anda untuk Makassar. Kami juga forum ini ada sama niatnya, Pak, untuk Makassar. Kami forum kerukunan umat beragama. Kalau anak muda tadi tertinggal, kami juga tertinggal, Pak. Narasumber tadi tidak ada yang menyadari bahwa salah satu yang memilukan Makassar itu karena trauma itu, karena toleransi dan kerukunan. Tidak ada yang sebut tadi, Pak. Kalau kita buka AI sekarang, ini tidak boleh lupa, dan ini masuk ke rakyat ini, ke DPR ini. Sekali lagi untuk Makassar. Makassar ini ada yang punya, bukan kita. Yang punya Makassar ini yang pemilik era, rakyat dan seluruh pemuda. Nah, saya sampaikan di sini, dan kami pernah bekerja. Makassar itu salah satu poinnya adalah masuk 10 kota intoleran. Jangan lupa, itu juga di akhir tahun kemarin. Kami mau sampaikan sedikit info ya. Kami saat itu sedang berjuang berkali-kali ke Pak Wali Kota. Bukan hanya pemerintah yang tidak enak dan DPR yang tidak enak bahwa dikatakan Makassar ini tidak toleran. Tersinggung kita ini. Kami di FKUB personelnya hanya terbatas sekali. Berupaya agar ini terimbangi. Dan kami kalau boleh bangga, bolehlah. Makassar itu harus bangga dengan kerja-kerjanya. 28 November kemarin, Makassar bisa mengimbangi kota intoleran itu dari Setara Institut dengan meraih Harmony Award nomor 2 nasional. Ini harus ditahu oleh seluruh anak muda. Itu kami kerja, Pak. Sedang komunikasi dengan narasumber nasional, Pak Wali Kota, tiba-tiba terbakar DPR. Mungkin itu tidak juara 1, Pak. Benar nih, karena FKUB berkinerja terbaik nasional. Maaf, mungkin karena terbatasnya waktu dari seluruh narasumber tadi, kamu mau berkata kepada Dewan, hari ini penting ini momen. Kita sedang butuh evidence perda yang tentang toleran dan kerukunan ini. Kami sudah undang anggota DPR di Pak Wakil Ketua yang hadir. Kami sangat butuh itu menjadi evidence-nya. Karena kalau kami bilang Makassar itu aman, Makassar itu berkualitas, orang bilang, kan bukan kerja pemerintahnya. Ukurannya apa? Kalau rakyat sejahtera, rakyat aman, kan yang mau dinilai oleh pemerintah pusat adalah kerja pemerintahan. Dan pemerintahan ini connect antara pemerintahnya eksekutor dengan legislatifnya. Perdanya tidak ada, Pak. Kami dari Pak Dewan kemarin, Pak Faruk masih ada di depan. Beliau informasikan bahwa butuh mungkin 1 tahun lagi ya. Kenapa tidak masuk ini program ini kan Makassar ini. Nah ini rakyat, tidak harus orang pintar kalau rakyat. Tidak harus. Ini kami di FKUB berapa kayaknya sudah 4 kali. Ini jam 1 ini sebenarnya rapat di IKS pagi ini. Ini saat ini. Mau mempertahankan itu. Oke, baik. Jadi poinnya adalah Makassar ini ada yang pemilik eranya, kita semua untuk itu. Khusus kerukunan dan toleransi. Kerukunan itu butuh regulasi, perda. Kalau itu bisa agak cepat, kan bagus dong Makassar ini. Supaya kerjanya semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Bapak-bapak narasumber dan hadirin sekalian, 2 pertanyaan ini saya kira sudah sangat mewakili
berkualitas, problem kepemudaan dan problem perlunya ada regulasi dalam bentuk perda untuk Makassar yang beragam ini, yang majemuk ini. Waktu kita sampai jam 1, ada kurang lebih 10 menit lagi, silakan Pak Hartono, silakan. Siap, Andi. Terima kasih Dinda, para teman-teman dari KMPI. Pertama terkait dengan pembangunan kepemudaan. Tentu memang waktu yang singkat ini kami tidak bisa menyebut satu persatu persoalan yang ada hari ini. Tetapi ketika kami menyebutkan Makassar Creative Hub, maka leading sektornya adalah Dinda para pemuda, gunakan kesempatan yang besar itu untuk mengekspresikan diri, menjemput program yang baik dari pemerintah kota ini. Dan saya kira teman-teman di SKPD Dinas Pemuda Olahraga membuka keran yang begitu besar bagaimana melakukan pembinaan ada di kita di generasi muda. Karena kita yakin betul estafet kepemimpinan kota ini ada di tangan teman-teman generasi muda. Dan jangan pernah ragu, DPR dan pemerintah kota punya komitmen yang begitu besar bagaimana membangun kepemudaan kita. Terkait dengan isu misalnya di utara kota, kami juga menyampaikan bahwa tidak ada cara paling efektif untuk menutup keran kriminalitas dan seterusnya kecuali memfasilitasi teman-teman pemuda, dibukakan ruang kreativitas untuk mereka bisa mengekspresikan diri mereka pada kegiatan-kegiatan yang produktif, termasuk tempatnya adalah MCH, termasuk tempatnya adalah bagaimana SKPD yang ada membuka keran-keran produktif buat teman-teman di pemuda Kota Makassar ini. Dan kami ingin sampaikan, sebagai bentuk komitmen kami, maka SKPD yang punya leading sektor dengan kepemudaan, terutama yang terkait dengan MCH yang dicantum beberapa SKPD, itu mendapat porsi anggaran maksimal melalui politik anggaran DPRD Kota Makassar. Insyaallah itu akan menjadi sesuatu yang penting di tahun 2026 dari pemerintah Kota Makassar. Yang kedua, terkait dengan kerukunan umat beragama di Kota Makassar ini. Saya kira memang di permukaan kita melihat suasana kondusif untuk suasana keagamaan kita di kota ini. Kalau misalnya ada potensi-potensi yang dimungkinkan di kemudian hari melahirkan kondisi yang tidak kondusif bagi suasana keberagaman kita, kalau misalnya ada data bahwa Makassar ini masuk dalam 10 kota intoleran, maka kita berharap data ini tidak menggambarkan wajah sesungguhnya kota ini. Karena kita bersyukur Makassar ini menjadi kota yang baik-baik saja insya Allah. Dan kalaulah misalnya usulan teman-teman dari forum komunikasi umat beragama bahwa diperlukan sebuah regulasi yang akan mengatur ini semua, maka tentu kami di DPD Kota Makassar akan menjadikan ini sebagai sebuah masukan yang kami akan kaji di Bapemperda, urgensi dari ini semua. Yang semua yang kita lakukan ini adalah bagaimana membangun keteraturan di kota ini, semua bisa menikmati pembangunan di kota ini, karena Makassar ini adalah milik bersama. Dan karena itu tidak hanya menikmati hasil pembangunan di kota Makassar yang butuh kebersamaan, tapi partisipasi maksimal kita semua. Apa yang kita bisa berikan yang terbaik bagi kota ini. Kami di DPD Kota Makassar punya komitmen insya Allah melalui segala kewenangan yang ada di kami untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi DPR berjalan dengan baik sebagai pengawas pemerintah kota. Dan tentu saja dalam proses pelaksanaan program-program pemerintah kota, dalam pengawasan kami, dan tentu saja kami butuh support dari teman-teman OKP dari mana saja agar pemerintahan ini berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita sama-sama ke depan. Segera Bu Andi itu saya sampaikan dan saya mohon maaf, sangat mohon maaf tidak bisa selesai. Setelah ini saya harus melanjutkan perjalanan saya. Saya punya kegiatan di Parepare dan saya harus tiba di sana paling tidak jam 3. Maafkan saya. Terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebentar lagi kok, cuman closing statement 1 menit. Silakan Pak Arief Wicaksono closing statementnya. Baik, jadi apa yang sudah kita diskusikan hari ini itu tentu akan menjadi ingatan dan memori yang bisa saja baik, bisa saja juga buruk. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bagaimana kita bisa merefleksikan apa yang sudah terjadi 1 tahun di belakang untuk bagaimana sebaiknya ke depan. Tentu kebersamaan antara Pemkor, kemudian DPRD, kemudian pengusaha dan juga kampus dan lain sebagainya, pihak-pihak lain ini
Ini yang kemudian tentunya akan lebih digalakkan lagi, sering-sering bisa lebih sering ketemu dan membicarakan banyak hal, banyak masalah yang harapannya bisa segera menjadi respon yang baik untuk masyarakat. Saya kira begitu. Baik, saya persilakan yang terakhir Bapak Andi Ahmad Yani. Terima kasih. Soal FKUB, saya pernah melakukan riset dan membantah data setara. Jadi setara itu menggunakan data kualitatif, sementara saya pernah membuat data, bisa di googling, nama saya Ahmad Yani, tentang pemuda toleransi dan intoleransi. Data saya membuktikan bahwa justru Makassar adalah kota toleran. Dan saya menggunakan 10 data tidak toleran dan 10 data yang toleran dari Setara Institut di seluruh Indonesia. Dalam data saya membuktikan bahwa anak-anak muda, saya fokus anak muda ya, dan menggunakan data kuantitatif, membantah data setara, justru mereka toleran. Bukan berarti setara salah, tidak, tapi metodenya berbeda. Saya menggunakan kuantitatif, dia menggunakan kualitatif berdasarkan kebijakan. Jadi basisnya setara itu kebijakan. Jadi kalau misalnya ada pemerintah membuat sebuah kebijakan yang tidak toleran, dia langsung mengklaim bahwa itu tidak toleran. Padahal masyarakatnya bisa jadi tidak, kan begitu. Setara punya argumen yang lain, benar seperti itu. Jadi bisa jadi tadi FKUB meminta supaya ada perda toleran. Itu bisa menjadi salah satu basis untuk mempertahankan Makassar bisa tetap jadi Makassar. Karena betul, kita kayak dianggap tidak toleran di kemana-mana. Makanya itulah saya membuat studi membantah data tersebut. Ya. Dan Setara tidak pernah merespon hasil riset saya. Soal pemuda, saya juga pernah melakukan riset soal konflik pemuda. Dari data, jadi saya komparasi antara tingkat gedung, masyarakat, orang, dan konflik. Itu menemukan data bahwa semakin padat sebuah gedung, itu kemungkinan konflik makin semakin besar. Seperti itu. Nah, ada asumsi kemudian bahwa kepadatan dalam sebuah masyarakat itu membuat bagaimana friksi-friksi dan gesekan-gesekan sering bermunculan seperti itu. Ya. Saya mengembalikan pertanyaan Anda ke Anda sendiri. Apa yang KNPI kemudian bisa lakukan untuk menyelesaikan sesama pemuda seperti itu? Nah, dan inilah yang kemudian kita sama-sama lakukan. Saya di Unhas, peneliti di Peace Conflict of Democracy, Pusat Riset Konflik dan Demokrasi di Unhas. Kami selama ini terlibat dengan kawan-kawan aktivis dan komunitas perdamaian di Makassar, namanya Peace United for Peace di Makassar. Saya tidak tahu apakah teman-teman terlibat di situ. Kemarin di Unhas, Oktober, kami melakukan pertemuan pemuda untuk perdamaian. Saya tidak mendapatkan dari KNPI untuk hadir dalam pertemuan tersebut. Jadi bisa jadi informasinya tidak sampai. Jadi mungkin teman-teman kita sama-sama bekerja. Bukan berarti kita tidak bekerja, sama-sama kita bekerja. Saya apresiasi KNPI Makassar satu-satunya, bukan tiga-tiganya yang ada di provinsi. Tepuk tangan buat KNPI Makassar. Dan begitu apa yang kita lakukan hari ini refleksi bahwa dalam konsep governance kita harus pahami bukan hanya pemerintah yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah. Ada namanya NGO, ada namanya non-government organization, ada namanya swasta, ada namanya masyarakat, Pak, ada namanya individu. Dalam konsep tersebut ada disebut dengan active citizenship. Masyarakat warga yang aktif. Apa itu masyarakat yang aktif? Melihat persoalan dan mencoba menyelesaikan dengan apa yang bisa dilakukan di lingkungan sekitarnya. Tidak semuanya diserahkan bahwa ini pemerintah salah, ini pemerintah salah, ini pemerintah salah. Pertanyaannya adalah apa yang telah saya lakukan untuk menyelesaikan masalah di sekitar warga saya. Itu namanya active citizenship. Saya pernah melakukan riset namanya indeks citizenship di Makassar. Dan di indeks tersebut saya memperlihatkan ada korelasi antara semakin aktifnya di sebuah kecamatan masyarakat dengan semakin amannya daerah tersebut dan semakin bagusnya pembangunan daerah tersebut. Saya Makassar belum melanjutkan indeks citizenship tersebut. Ini indeks pertama, kita tidak mengumumkan di dunia, tapi karena saya cari belum pernah ada orang membuat namanya indeks citizenship. Dan data tersebut menarik untuk kita komparasi. Teman-teman, Bapak Ibu semua, mari kita pertimbangkan sains dalam kebijakan.
Jangan hanya bicara soal viral. Terima kasih. Luar biasa ya. Kata kuncinya adalah kita harus care sama lingkungan ya. Baik, saya kira cukup. Kita jam 1 cuma lewat 2 menit kok ya. 1 lewat 2 menit. Terima kasih hadirin sekalian dan yang sudah mendengarkan acara ini, menyaksikan acara ini lewat tayangan platform dimanapun. Diskusi publik dan refleksi akhir tahun, membaca isu dan meneruskan aspirasi. Saya Andi Mangara, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan sekali lagi kepada para narasumber dan Bapak Andi Mangara yang telah memandu acara yang luar biasa ini. Dan semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, insya Allah. Saya Rini Susanti selaku MC mengucapkan pamit undur diri dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.